Chapter 421. Gangguan di penginapan, 2. Pelanggan yang terhormat, saya benar-benar minta maaf. Tetapi Anda harus mencari penginapan baru untuk malam itu. Daging sapi panggang akan bebas biaya. Kami sangat berharap bahwa pelanggan terhormat akan memaafkan kami. Pemuda itu mengembalikan koin emas kembali ke Jian Chen dengan tatapan minta maaf. Jian Chen menatap pemuda itu sejenak tanpa membuat gerakan apapun untuk mengambil kembali koin emasnya. Kemudian, dia berbalik untuk melihat pemuda dari sekte Yang Ji. Berapa banyak uang yang kamu rencanakan untuk diberikan ke penginapan ini? Mendengar ini, para pemuda dari sekte Yang Ji semua menatap Jian Chen dengan tatapan dingin. Mata mereka mulai berkilauan sampai ke titik di mana jika orang yang penakut menjadi pusat perhatian mereka akan pingsan. Nak, siapa kamu? Salah satu pemuda berbicara dengan ekspresi gelap. Dia telah mengambil kata-kata Jian Chen sebagai tantangan percobaan. Orang-orang lain dari sekte Yang Ji mulai menatap dingin pada Jian Chen. Mereka tidak tahu dari mana asal Jian Chen sejak seluruh kerajaan Qiangan telah mendengar tentang sekte Yang Ji. Sangat sedikit orang yang tidak tahu tentang sekte yang matanya menyebar ke seluruh kerajaan. Sangat sedikit yang bisa bersaing dengan sekte Yang Ji, jadi mereka khawatir dia mungkin termasuk salah satu dari kelompok itu. Jian Chen tersenyum kecil. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk meminta nama yang satu ini. Anda juga tidak menjawab pertanyaan saya. Berapa banyak yang Anda rencanakan untuk memberikan penginapan ini? Jian Chen memiliki nada sedikit arogan, suaranya seolah-olah dia tidak peduli tentang sekte Yang Ji sama sekali. Pemuda dan penjaga toko memiliki wajah yang bermasalah. Masing-masing tahu bahwa tidak akan ada cara bagi sekte Yang Ji untuk mengambil ini berbaring. Jika terjadi perkelahian, toko mereka yang akan menerima kerusakan. Pemuda dan penjaga toko awalnya bergerak untuk memohon pada Jian Chen. Tetapi setelah menyadari bahwa Jian Chen bukan orang biasa dari auranya, mereka berhenti di tempat mereka berdiri. Sebagai penjaga toko dan pelayan, mereka melihat banyak orang yang berbeda setiap hari, membuat mereka dapat melihat seseorang hanya dengan pandangan saja. Dalam pikiran mereka tahu bahwa Jian Chen bukan orang biasa. Karena itu, mencoba memohon dengan Jian Chen akan sia-sia kecuali mereka menginginkan masalah. Orang-orang dari sekte Yang Ji semua bangga. Masing-masing dari mereka memiliki kelompok yang kuat mendukung mereka. Jadi kata-kata Jian Chen menyengat kesombongan mereka. Mengambil koin ungu, salah satu pemuda itu berbicara. Saya punya koin ungu untuk diberikan kepada penginapan. Apakah Anda memiliki masalah dengan itu? Satu koin ungu bernilai 100 koin emas. Ini bisa dibilang setengah tahun pembayaran. Artinya koin ungu adalah sejumlah besar uang untuk satu pembelian tunggal. Pemilik toko dan pelayan itu kaget dengan sejumlah besar uang. Dengan saling pandang, mereka berdua sangat tersentuh. Jian Chen meletakkan piring yang telah dia makan. Dengan satu gerakan, dia mengeluarkan beberapa koin ungu dari space ring miliknya. Lalu inilah 10 koin ungu untuk disewakan penginapan. Anda bisa pergi sekarang. Jian Chen bukan orang yang pamer, tapi orang-orang di depannya ini bukan orang yang menyenangkan. Dia memutuskan untuk mengambil tindakan yang tidak biasa terhadap mereka. Melihat 10 koin ungu di atas meja, orang-orang dari sekte Yang Ji marah. Salah satu dari mereka bahkan meledak dalam kemarahan. Nak, apakah Anda ingin membuat masalah untuk sekte Yang Ji kami? Anda pasti tidak suka hidup. Bangunlah dan keluarkan F***CK dari sini. Bahkan jika Anda punya uang, itu tidak berarti kami tidak akan mengampuni Anda. Jika kamu tidak ingin mati, maka keluarlah. Menyinggung sekte Yang Ji kami adalah sesuatu yang bahkan pangeran tidak bisa lakukan. Para pemuda mulai menangis karena mereka perlahan-lahan berjalan menuju Jian Chen. Jian Chen tidak repot-repot melihat mereka lagi dan terus makan makanannya. Jika kamu tidak bisa mengeluarkan uang, maka silakan pergi. Saya sudah memesan penginapan, saya tidak menyambut Anda di sini. Kau mengambil risiko yang cukup besar di sini.
Salah satu pemuda berteriak dengan marah ketika dia dan orang lain bersiap-siap untuk membanting tinju mereka ke kepalanya. Dengan tampilan jijik, sumpit Jian Chen langsung menembak ke arah dua orang yang datang padanya dengan kecepatan yang menyilaukan. Sua, sua, dua tangisan kesakitan terdengar ketika kedua sumpit itu menusuk-nusuk tinju mereka, menyebabkan mereka tidak bisa membuka tinju mereka. Rasa sakitnya sangat kuat sehingga mereka tidak bisa membantu tetapi kertakan gigi mereka dengan marah. Gerakan Jian Chen mengejutkan pria sekte Yangji lainnya yang semuanya tampak ketakutan. Anda benar-benar berani menyerang sekte Yangji kami? Kamu lelah hidup, seorang pemuda meraung. Mata Jian Chen berkedip berbahaya saat dia melambaikan tangannya, menyebabkan dua sumpit terbang kembali. Dalam sekejap, dia menusuk mereka langsung melalui tenggorokan orang yang berbicara, membunuhnya seketika. Tindakan Jian Chen mengejutkan seluruh kelompok sampai ke titik di mana satu orang mulai gagap. Kamu benar-benar membunuh anggota sekte Yangji kita? Jika kamu ingin hidup, maka keluarlah dari penginapan. Kalau tidak, aku akan membunuh kalian semua di sini. Jian Chen berbicara dengan nada sedingin es yang bahkan seember air es pun akan tampak panas dibandingkan. Kelompok tidak bisa membantu tetapi merasa sangat jengkel pada kata-kata Jian Chen, tetapi mereka tidak punya pilihan lain selain meninggalkan penginapan dengan sedih. Berhenti, bawa tubuh ini bersamamu. Jian Chen berbicara sambil menunjuk mayat di tanah. Dengan yang lain tidak mau melakukannya, satu orang enggan mengambil mayat dan meninggalkan penginapan bersama kelompok. Setelah Yangji sekte pergi, seluruh penginapan adalah keheningan tenang yang mematikan. Pemilik toko penginapan dan pelayan hanya menatap Jian Chen dengan takut-takut, tidak tahu apa yang dia rencanakan selanjutnya. Jian Chen melemparkan sumpit di tangannya dan berbicara, "Penjaga toko, karena aku sudah memesan penginapan, 10 koin ungu ini adalah milikmu." Kemudian tanpa menunggu penjaga toko untuk merespon, Jian Chen membawa harimau yang puas ke lantai 2. Langit sudah cukup gelap sekarang, dan sementara Jian Chen hanya di kota kelas 2, dia bisa mendengar suara kereta perlahan-lahan bergulir di jalanan. Pada saat berikutnya, beberapa tunggangan binatang buas ajaib terdengar menuju penginapan dari setiap sudut. Hanya dengan satu pandangan, siapapun bisa tahu bahwa orang-orang ini sangat kaya. Pada saat itu, para pemuda dari sebelumnya datang berlari menuju kereta. Mereka berasal dari sekte Yangji, dan di punggung mereka, mayat teman mereka yang sudah mati terlihat menggantung. "Tuan muda, tolong bantu kami membalas dendam. Ada seorang pria yang berani menantang kekuatan Yangji sekte kita dan merusaknya. Selain itu, dia telah membunuh anak bungsu kita yang keempat. Tuan muda, bungsu kami yang keempat telah terbunuh. Harus ada keadilan untuk ini. Jika tidak, di mana sekte Yangji kita bisa berdiri sesudahnya?" Ketika para pemuda mendekati gerbong, mereka mulai berteriak dengan ekspresi marah. "Apa yang terjadi? Jelaskan situasinya kepadaku." Seorang pria paruh baya di Gunung Binatang Ajaib bertanya. Tak lama setelah itu, para pemuda menambahkan minyak ke api dengan membesar-besarkan cerita itu kepada pria itu. Mereka berbicara tentang bagaimana Jian Chen telah benar-benar mendorong sekte Yangji, menyebabkan orang-orang lain di gunung menjadi marah dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. "Tuan muda, pria itu terlalu berani. Kita pasti harus memberinya pelajaran sehingga dia tahu konsekuensi dari mengacaukan sekte Yangji kita." Salah satu pengendara berbicara, "Jelas, Tuan muda, kita pasti harus memberikan pelajaran yang baik kepada siapapun yang tidak punya wajah untuk sekte Yangji kita. Apakah dia pikir sekte Yangji kita adalah sasaran empuk untuk digertak? Untuk membunuh murid dari sekte Yangji kita, mengapa jika berita ini menyebar, maka sekte Yangji kita tidak akan memiliki cukup wajah untuk tetap berada di kerajaan Qiangan?" Petik 2. Banyak penjaga segera menyatakan ketidaksetujuan dan kemarahan mereka pada situasi tersebut. Semua orang harus tenang. Jika pemuda misterius itu benar-benar sekuat ini, maka dia setidaknya harus menjadi Earth Saint Master. Dalam hal itu,
kita tidak bisa bertindak gegabah. Besok, paman ketiga akan datang berkunjung. Tunggu dia datang dan kita akan lihat seberapa kuat pemuda ini. Lalu kita akan melihat bagaimana keadilan dilayani. Pria paruh baya itu berbicara dengan tenang. Pria ini jelas memegang sejumlah besar kekuatan, karena kata-katanya menyebabkan semua orang tetap diam. Sebuah suara dapat terdengar dari dalam gerbong. Paman Zhou, kata-katamu sepertinya benar. Pria itu sepertinya telah membunuh salah satu dari kita dengan sumpit, yang berarti kekuatannya cukup besar. Jika kita mencoba dan menangkapnya sekarang, kerugian kita bahkan tidak bisa dibandingkan dengan keuntungan kita. Mari kita tunggu besok supaya paman ketiga bisa mencarinya. Ya, Tuan Muda, setiap penjaga berbicara dengan persetujuan. Pagi kedua, Jian Chen segera meninggalkan penginapan dan melanjutkan menuju istana kekaisaran kerajaan Qiangan. Sementara itu penjaga toko melihat koin ungu yang diberikan padanya setelah Jian Chen pergi. Dia bahkan tidak bisa menahan kegembiraannya pada sejumlah besar kekayaan di tangannya. Tetapi sebelum dia bahkan bisa menikmatinya lama, sekelompok besar pria langsung menyerbu ke penginapan. Chapter 422. Malapetaka di Istana Kekaisaran. Jian Chen sudah lama meninggalkan penginapan dan terbang ke udara menuju Istana Kekaisaran Kerajaan Qiangan. Dia benar-benar tidak menyadari masalah yang dia bawa pada ibu dan anak penginapan. 2 jam kemudian, Jian Chen akhirnya tiba di Istana Kekaisaran. Perlahan turun 500 meter ke tanah, kakinya ditanam dengan kuat di aula istana. Kerajaan Qiangan telah berada di era kemakmuran yang mulia. Meskipun jauh dari yang disebut sebagai salah satu dari 8 kekuatan besar, mereka masih merupakan negara yang sangat kuat dengan status megah dan sejarah yang kaya yang membentang 1000 tahun. Itu perbedaan beberapa ratus tahun dibandingkan dengan kerajaan Gesun. Tapi kemudian malapetaka telah jatuh di kerajaan Qiangan. Hanya sedikit menghindari penghancuran, kekuatan mereka telah melemah dan tidak dapat bangkit kembali, menjadi tidak lebih dari kerajaan yang sunyi. Dengan demikian, meskipun betapa mulianya istana kekaisaran dari kerajaan Qiangan berusaha menjadi, istana itu memucat dibandingkan dengan kerajaan Qin Huang. Padahal, dibandingkan dengan kerajaan tetangga, istana ini masih cukup mengesankan. Jian Chen terus terbang melintasi kamar-kamar istana sebelum akhirnya menuju ke salah satu aula terbesar yang tampaknya terkunci. Dengan lambaian tangan kanannya, elemen api di dunia mulai berkumpul sebelum berubah menjadi pedang api sepanjang 20 meter untuk Jian Chen. Api menyala dengan suhu tinggi, mengeluarkan cahaya hangat terang saat menaikkan suhu di sekitarnya. Ada seseorang di langit, itu pasti seorang guru Sein surga. Tidak bagus. Dia berencana untuk menyerang istana kekaisaran, memanggil penasihat kekaisaran. Itu musuh. Bawa keluar penasihat kekaisaran untuk menghadapinya dengan cepat. Para penjaga yang berpatroli di istana kekaisaran segera memperhatikan keanehan situasi dan mulai berteriak dengan waspada untuk memperingatkan para prajurit elit istana. Dengan lambaian tangan kanan lainnya, pedang api di depannya menghilang dalam sekejap cahaya sebelum menembak ke aula istana raksasa. Bang! Saat api merah menyala meledak dari aula istana, gerbang besi mulai meleleh ke tanah dan menyapu lantai-lantai istana. Setiap prajurit terdekat segera mulai mundur karena takut menyentuh besi yang meleleh. Dong, 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 dong. Suara drum yang keras bisa terdengar di seluruh istana saat yang terkuat dari kerajaan Qiangan mulai berkumpul menuju daerah Jian Chen berada. Istana yang sebelumnya sunyi itu segera berubah menjadi bising ketika banyak tentara datang keluar seperti air. Gerakan mereka cepat, tetapi saat mereka melihat Jian Chen mengambang di udara, mereka terkejut. Surga Sein Guru adalah entitas yang tidak bisa mereka hadapi. Menggunakan energi dunia, Jian Chen mulai mengendalikan elemen api untuk membentuk pedang sekali lagi. Melemparkannya ke aula istana terbesar, ia berencana untuk benar-benar menghancurkan istana. Pada saat itu,
Sejumlah besar pedang Qi keluar terbang seperti kilat dan menghantam pedang api. Hilang karena pukulan itu, nyala api mulai menyebar di udara dengan percikan api yang menutupi udara istana seperti kabut. Kemanapun seseorang berbalik, hanya ada api. Setiap area yang disentuh oleh sepotong pedang sekarang memiliki lubang sedalam 1 meter. Seorang pria kulit putih dengan rambutnya diikat turun dari ketinggian 500 meter di udara dengan ekspresi marah. Tuan, hanya siapa kamu, dan mengapa kamu mencoba untuk menghancurkan istana kekaisaran? Penatua menatap marah pada Jian Chen. Aku dari kerajaan Gesun dengan tujuan yang jelas untuk menghancurkanmu. Jian Chen berbicara. Penatua memiliki ekspresi terkejut di wajahnya saat kata-kata Jian Chen terdaftar di benaknya. Apa yang kamu katakan? Kamu dari kerajaan Gesun? Mustahil. Kami tahu setiap ahli dalam kerajaan Gesun, dan Anda bukan salah satu dari mereka. Siapakah kamu? Lepaskan kami kata-kata salahmu. Petik 2. Jian Chen mencibir pada penatua sebelum beralih ke bagian terdalam dari istana kekaisaran. Qian Yun, keluar dan terima kematianmu. Jian Chen menggeram dengan ledakan yang menggema di seluruh istana, menakuti semua orang yang mendengarnya. Qian Yun adalah anggota keluarga kerajaan dan bahkan merupakan senior dari Raja Kerajaan Qiangan. Identitasnya begitu agung sehingga banyak orang bahkan tidak berani menyebut namanya. Di kedalaman istana, seorang lelaki berjubah putih terlihat duduk di tempat tidurnya. Lengan kirinya terbungkus sia-sia tanpa lengan untuk membungkus, yang berarti bahwa orang yang mengenakan jubah ini kehilangan lengan kirinya. Dan tepat di depannya ada 3 pria setengah baya yang berdiri dengan sikap hormat, tetapi ada ekspresi marah di wajah mereka. Ai, penatua yang duduk di tempat tidur menghela nafas. Dia benar-benar datang. Ini adalah musibah yang terjadi setelah skill pertempuran surga tingkat. Jika bukan karena hati serakah saya, semua ini tidak akan terjadi. Guru, apakah orang luar itu benar-benar orang dari kerajaan Gesun? Apakah dia yang memotong lengan kiri Anda? Salah satu pria paruh baya itu berbicara dengan mata berang. Dengan 4 kerajaan yang bersatu untuk melawan satu kerajaan, dia datang ke kerajaan Qiangan kita alih-alih melindungi kerajaannya sendiri. Betapa tidak masuk akalnya itu. Apakah dia menganggap kerajaan Qiangan kita sebagai kerajaan yang tidak ada siapa-siapa? Guru, kemarahan saya ini tidak bisa ditangguhkan. Hanya setelah saya memotong-motong tubuhnya, akhirnya saya akan berdamai dengan diri saya sendiri. Ketiganya berusaha berbicara kepada sesepuh dengan alasan untuk melawan pendatang baru. Ketiganya berusaha berbicara kepada sesepuh dengan alasan untuk melawan pendatang baru. Dengan napas lembut, penatua itu menjawab, jangan mengungkit masalah ini lagi. Kekuatan pria itu terlalu kuat. Bahkan dengan 4 surga Sein Master dari kerajaan Pingyang, kami tidak dapat melukainya sedikit pun. Tidak hanya itu, kami juga terluka parah olehnya. Kerajaan Qiangan kita tidak sekuat sebelumnya. Ini adalah musuh yang seharusnya kita tidak tersinggung. Kalian bertiga akan tinggal di sini sementara gurumu keluar. Sebelum dia selesai berbicara, penatua itu berubah menjadi cahaya putih yang terang dan menghilang dari kamar tempat mereka berada. Mustahil. Bagaimana mungkin guru dan 4 ahli lainnya tidak dapat menyebabkan goresan? Bahkan surga ke-6 siklus Sein Master tidak akan dapat memiliki kekuatan seperti ini. Kata-kata guru mereka mengejutkan ketiga pria itu menjadi sangat terkejut dan diam. Di luar, Qian Yun satu tangan berdiri di sisi surga Sein guru lainnya dan menatap Jian Chen. Mata Jian Chen menatap dingin pada Qian Yun. Qian Yun, untuk sesaat, saya tidak berpikir Anda akan muncul. Saya memang memberitahu Anda sebelumnya. Anda harus menjadi saksi kehancuran kerajaan Qiangan. Kedua tetua tampak sangat marah pada kata-kata Jian Chen. Tetua di sisi Qian Yun bahkan mulai membocorkan niat membunuh. Apakah kamu menganggap dirimu sebagai Sein Ruler? Untuk mengatakan kata-kata seperti itu, hati-hati jangan sampai kehilangan lidahmu. Qian Yun mengulurkan tangan untuk memblokir penatua lainnya seolah-olah menghentikan pidatonya. Beralih ke Jian Chen.
dia berbicara, "Baginda, saya sudah katakan sebelumnya, tindakan saya tidak ada hubungannya dengan kerajaan Qiangan. Jika ada masalah, maka selesaikan dengan saya dan bukan yang lain. Jika kerajaan Qiangan saya memasuki konflik ini, itu akan menimbulkan masalah bagi kerajaan Gesun." Mencibir, Jian Chen berbicara, "HMPH, Anda mengatakan itu tidak terkait? Matamu pasti buta. Kemarin beberapa surga Saint Master kerajaan Anda bersatu dengan Blue Wind Kingdom untuk menyerang benteng timur kerajaan Gesun. Apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa mereka bukan dari kerajaan Qiangan Anda? Tidak mungkin hal seperti ini akan terjadi." Qian Yun berdalih. Tapi yang lebih tua di sisinya menarik pakaian Qian Yun dengan bisikan rendah. "Ketika lengan kiri Anda terputus, Yang Mulia ingin membalas Anda. Bergabung dengan pasukan kerajaan lain, dia meminta beberapa surga Saint Master untuk menekan kerajaan." "Apa? Kamu benar-benar melakukan hal seperti itu?" Qian Yun kaget. Jelas dia tidak tahu tentang tindakan kerajaan Qiangan terhadap kerajaan Gesun. Wajahnya berubah menjadi marah. "Susah, sungguh merepotkan. Kenapa kamu tidak membicarakan hal seperti itu denganku dulu?" Penatua di sebelah Qian Yun menghela nafas. "Meskipun kami memiliki kekuatan untuk membantu kerajaan angin biru menyerang kerajaan Gesun, hasil akhirnya adalah bahwa 3 surga Saint Master kami terbunuh. Selanjutnya, tubuh mereka tidak dibawa kembali dan 2 lainnya terluka parah." Petik 2. Mendengar ini, Qian Yun tampak sangat bermasalah. Ini adalah kehilangan yang luar biasa bagi kerajaan mereka. Setiap surga Saint Guru adalah pilar kekerajaan dan secara langsung terkait dengan kekuatan mereka. "HMPH, sekarang kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Hari ini saya akan menghancurkan istana kekaisaran kerajaan Anda." Jian Chen mencibir saat niat membunuh muncul di matanya. Dengan satu pikiran, energi di dunia mulai membentuk api di sekeliling tubuhnya dengan konsentrasi yang sangat besar. Dalam sekejap, itu berubah menjadi 3 bilah api yang berbeda yang mulai menghancurkan istana kekaisaran. "Berhenti!" Kedua surga Saint Master berteriak saat mereka menembak tangan mereka. 3 ledakan Sword Ki yang berbeda terbang ke depan untuk menghentikan pedang api. Dengan poni peledak, pedang api itu robek dan mengatur seluruh istana menyala dengan cahaya yang cerah. "Tuan, ini tidak lebih dari kesalahpahaman. Kerajaan Qiangan kami tidak ingin mengganggu perang Anda. Silakan tetap di tangan Anda." Qian Yun berbicara. Dia sangat menyadari kekuatan Jian Chen, jadi untuk melindungi kerajaan dari jatuh ke dalam bencana, dia tidak bisa membantu tetapi memohon dengan suara keras kepadanya. Berpikir angan-angan, Jian Chen mengejek, "Jika musuh tidak takut dengan kekuatan Jian Chen, mereka akan mengusir Jian Chen keluar dari istana sejak lama. Karena kamu memasukkan hidungmu ke sesuatu yang tidak mempedulikanmu, maka aku akan membunuhmu." Jian Chen berbisik. Energi origin yang biru dan ungu mulai tumbuh di tangan kanannya sebelum mengeras menjadi pedang sepanjang 1 meter yang melesat ke arah kedua pria itu. Melihat cahaya biru dan ungu, Qian Yun memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya saat dia berteriak, "Hati-hati, dia memiliki energi aneh yang membantunya. Jangan biarkan pedangnya berbenturan dengan milikmu." Chapter 423. Gua Santo Penguasa. Setelah mendengar peringatan Qian Yun, penatua lainnya menganggukkan kepalanya dan membentuk parang sepanjang 1 meter. Dengan lambaian tangannya, pisau itu datang berayun ke arah Jian Chen. Pada saat yang sama, Qian Yun telah mengambil pedangnya untuk menyerangnya juga. Jian Chen melambaikan pedangnya sendiri, menyebabkan energi asal untuk terbang keluar dari pisau seperti gelombang ke arah 2 pria itu. Mengacungkan tangan kanannya, energi origin melakukan perjalanan ke 2 tua-tua dengan jejak biru dan ungu. Mengindahkan saran Qian Yun, surga Saint Guru lainnya memastikan dia tidak menyentuh energi origin biru dan ungu datang padanya. Mengambil senjatanya,
Penatua itu melompat mundur sejenak sebelum menyerbu Jian Chen dengan parangnya terbang ke arahnya dengan cepat. Energi asal Jian Chen benar-benar menghancurkan proyektil Sword Ki yang dikirim oleh tetua dan menyapu daerah itu dengan energi yang tersisa, menghancurkan tempat itu dengan debu. Asap memenuhi udara dan benda-benda di istana dikirim terbang karena energi. Semua pedang Devouring Ki. Qian Yun berteriak ketika pedangnya mulai bersinar terang dengan kekuatan. Pada saat berikutnya, sepotong panjang pedang Qi datang menusuk melalui langit sebelum melaju ke arah Jian Chen. Sejumlah tekanan yang menekan bisa dirasakan saat pedang Qi keluar, mengunci Jian Chen ke tempatnya. Ini satu langkah dari Qian Yun, ternyata keterampilan pertempuran tingkat bumi. Menggerakkan tubuhnya untuk menghindar, Jian Chen melihat bahwa pedang All Devouring Ki telah mengunci padanya. Dia tidak bisa melepaskan keterampilan, yang berarti bahwa Jian Chen hanya bisa mencoba menghancurkannya. Mata Jian Chen melintas sekali ketika ia mulai menekuk elemen api di dunia kekendalinya. 3 pedang muncul dari api dan mulai membawa suhu daerah ke titik didih. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 3 bilah meluncur di udara menuju keterampilan pertempuran All Devouring Sword Ki dari Qian Yun. Bang! Kedua belah pihak bertemu dengan ledakan keras dan menghancurkan seluruh area dengan dampaknya. Api meledak di mana-mana dalam pemandangan yang spektakuler, menghancurkan bagian-bagian istana dan membunuh beberapa prajurit di dekatnya yang terlalu dekat dengan ledakan itu. Dalam kekacauan istana, bahkan prajurit elit yang terlatih dapat dengan mudah kehilangan nyawa mereka di sini. Menyelam untuk berlindung di belakang, para prajurit mencoba yang terbaik untuk bertahan hidup. Membungkus dirinya dengan elemen angin, Jian Chen mulai menyerang Qian Yun dengan pedang energi asal disiap. Qian Yun memandang Jian Chen sejenak sebelum berbalik untuk melihat istana yang sangat rusak. Tanpa ragu, dia terbang menjauh dari istana untuk membawa Jian Chen pergi. Mata Jian Chen menyala dengan cahaya biru dan ungu sekali lagi dengan masing-masing warna muncul di kedua mata, memberinya tatapan dingin tulang kepada siapapun yang bisa melihatnya. Tiba-tiba, potongan-potongan batu mulai terbang ke udara dan menembak langsung ke Qian Yun dengan kecepatan yang menakutkan. Qian Yun telah melihat kekuatan Jian Chen untuk dirinya sendiri ketika dia berada di benteng kerajaan Pingyang, jadi dia tidak berani meremehkan Jian Chen. Saint Force mulai bergegas keluar dari tubuhnya untuk berfungsi sebagai perisai pelindung untuk melindungi dirinya dari batu. Batu biru dan ungu mengejar Qian Yun dengan kekuatan yang mengerikan. Ketika mereka menabrak Saint Force-nya, perisai bergetar sekali sebelum memukul mundur batu-batu secara berurutan. Energi asal Jian Chen berubah menjadi cahaya biru yang mulai mengelilingi semua batu yang telah ditembak sebelumnya. Dalam sekejap, mereka terbang kembali ke Qian Yun dan menusuk di antara matanya dengan energi asal yang membantu mereka. Sekarang dia dikelilingi oleh batu-batu. Qian Yun tidak punya pilihan lain selain menggunakan Saint Weapon untuk mencoba dan memblokir serangan Jian Chen. Ding! Dengan celah yang jelas, Saint Weapon Qian Yun menerima 2 lubang bergerigi baru, menyebabkan Qian Yun memuntahkan seteguk darah. Begitu serangan pertamanya mendarat, Jian Chen mengejarnya dengan serangan kedua. Energi originnya berubah menjadi sinar cahaya yang menakjubkan yang diarahkan di antara mata Qian Yun dengan presisi mematikan. Wajah Qian Yun jatuh ketika dia menyadari bahwa dia harus menggunakan Saint Weapon untuk mempertahankan dirinya sekali lagi untuk menutupi retretnya. Ketika energi asal menabrak Saint Weapon Qian Yun, celah lain menjadi terlihat. Mengikuti seteguk darah lagi, penghalang pelindung Qian Yun tidak bisa lagi dipertahankan dan menghilang seketika. Begitu jatuh, batu-batu apung di dekatnya berlubang ke tubuhnya dan menodai tubuhnya dengan darah. Qian Yun hanya bisa melolong kesakitan sebelum jatuh dari langit. Qian Yun, penatua lainnya berteriak kaget sebelum mengejar tubuh Qian Yun. Jian Chen mencibir saat niat membunuhnya melonjak sekali lagi. Menunjuk jarinya, semua batu yang mengambang berbalik dan terbang ke yang lebih tua yang tersisa. Berteriak keras,
Penatua meledak dengan Saint Force dan menggunakannya untuk mengusir semua batu yang masuk yang datang padanya. Tangan kiri Jian Chen terkatup, mewujudkan pedang yang terbuat dari api. Dengan jentikan tangannya, pedang yang sangat panas itu menembak ke arah penghalang si Penatua dalam upaya untuk menghancurkannya. Bang! Setelah asap menghilang, Tetua bisa terlihat dengan darah menetes dari wajahnya yang pucat sebelum jatuh ke tanah bersama dengan Qian Yun. Tubuh Jian Chen terbang ke bawah setelah keduanya dengan pedang energi asal menembak untuk keduanya. Matanya dingin sekali dengan niat membunuh yang tampak jelas di matanya. Jelas untuk melihat bahwa Jian Chen tidak berencana melepaskan keduanya. Melihat Jian Chen mengejar mereka, Penatua dengan Qian Yun memiliki tampilan putus asa di wajahnya. Setelah pertukaran ini, dia akhirnya mengerti betapa kuatnya Jian Chen dan betapa sia-sianya baginya untuk mencoba membela diri melawannya. Ini adalah konsekuensi dari campur tangan kerajaan Qiangan Anda dalam perang ini. Hari ini istana kekaisaran Anda akan musnah dan kerajaan Qiangan Anda akan jatuh. Jian Chen berbicara, berhenti. Suara panik memanggil ketika sekelompok besar orang bergegas ke arah mereka. Dilihat dari pakaian mereka, mereka semua pria berpangkat tinggi, dan pria parubaya yang memimpin tuntutan mengenakan jubah naga berwarna ungu dan emas yang menarik perhatian. Ketika kelompok itu melihat dua pria yang terluka parah, mereka semua menjadi sangat sedih. Pria dengan jubah naga berlutut di depan Qian Yun dan bertanya, "Nenek moyang kerajaan, apakah Anda baik-baik saja?" Qian Yun terbaring di tanah tak berdaya dengan pandangan kosong ke langit. "Ini semua salahku. Jika saya tidak mendambakan keterampilan pertempuran tingkat tinggi Chang Wuji, maka kejadian hari ini tidak akan pernah terjadi. Nenek moyang kerajaan, jangan katakan kata-kata seperti itu. Ini adalah kesalahan dari kerajaan Qiangan, kita menjadi lebih lemah dari sebelumnya." Pria yang mengenakan jubah naga menjadi sedih sebelum berbalik untuk bertemu Jian Chen. "Senior, saya tahu Anda datang ke sini sehubungan dengan kerajaan Gesun. Aku, Sang Raja, akan menyatakan bahwa kerajaan Qiangan kita tidak akan lagi ikut campur dengan kerajaan Gesun. Jadi tolong maafkan leluhur saya untuk ini sedikit." Ada seringai dingin di wajah Jian Chen saat ia berbicara, "Kata-kata Anda tidak ada gunanya. Hari ini saya akan meratakan istana kekaisaran Anda dan menghancurkan apa singkatan dari kerajaan Qiangan." Kata-kata Jian Chen menyebabkan semua orang menjadi serius. Sekarang, tidak ada yang meragukan bahwa kata-kata Jian Chen serius. Setelah mengalahkan dua surga Saint Master, seorang individu seperti ini akan dapat melakukan apa yang dia katakan. Tidak ada yang tersisa di grup ini yang bisa melawan entitas yang bisa membelokkan energi dunia ke kehendaknya seperti seorang guru suci. Setiap orang yang berkumpul di sini milik eselon yang lebih tinggi dari kerajaan Qiangan dan mendukung kerajaan dengan keterampilan mereka. Jika mereka semua mati, maka kerajaan Qiangan benar-benar akan dibunuh dalam nama. Tumbuh bermasalah, Raja Kerajaan Qiangan mencoba memikirkan solusi. Dengan sinar matanya yang cerah, dia berbicara, "Senior, jika kamu mengampuni kerajaan Qianganku, maka aku akan memberitahumu sebuah rahasia." Mendengar ini, Qian Yun langsung tahu apa yang dibicarakan raja. Karena panik, dia berbicara, "Tidak, Anda tidak harus mengatakan itu padanya. Nenek moyang kerajaan, jika kerajaan Qiangan kita menghilang, lalu apa gunanya kita menjaga rahasia ini?" Bahkan wajah raja memiliki tampilan yang tak berdaya untuk itu, jelas dia juga tidak ingin memberitahu siapapun rahasia ini. Mata Jian Chen melotot penasaran, "Apa rahasia itu?" "Kami tahu lokasi Gua Saint Ruler. Senior, jika Anda berjanji untuk menyelamatkan kerajaan Qiangan kami dan berjanji untuk tidak membuat alasan untuk menyerang kerajaan kami lagi, maka saya akan memberitahu Anda lokasinya." Raja berbicara dengan wajah cemas. Setelah mendengar fakta bahwa ada Gua Saint Ruler, hati Jian Chen tidak bisa membantu tetapi berdetak. Niat membunuh mulai surut dari tubuhnya saat ia mulai tenang. Dengan sedikit ragu, Jian Chen berbicara,
jika lokasi Gua Sein Ruler ini adalah daerah yang rusak, tidakkah aku akan jatuh hati pada tipuanmu? Sama sekali tidak. Raja memiliki wajah serius. Pemilik gua ini milik pelindung kerajaan-kerajaan Qiangan kami 1000 tahun yang lalu. Di akhir masa hidupnya, ia meninggal saat bermeditasi di gua. Tetapi sebelum dia meninggal, dia telah meletakkan sebuah arai untuk melindungi pintu masuk gua, yang berarti bahwa tidak ada yang pernah bisa memasuki gua selama 1000 tahun. Chapter 424. Candle. Sama sekali tidak. Raja memiliki wajah serius. Pemilik gua ini milik pelindung kerajaan-kerajaan Qiangan kami 1000 tahun yang lalu. Di akhir masa hidupnya, ia meninggal saat bermeditasi di gua. Tetapi sebelum dia meninggal, dia telah meletakkan sebuah arai untuk melindungi pintu masuk gua, yang berarti bahwa tidak ada yang pernah bisa memasuki gua selama 1000 tahun. Jian Chen terdiam sesaat saat matanya bersinar cerah, tapi ekspresi ragu masih ada di wajahnya. Dia sangat tertarik dengan kata-kata raja, dan jika kata-katanya benar dan ada Gua Sein Ruler, pasti akan ada ruler armamen dan kerangka di dalam gua. Dua hal yang berbeda ini dipenuhi dengan energi dari Sein Ruler yang meninggal dalam meditasi duduk. Setiap Sein Ruler di Nin Heavenly Layer akan meninggalkan sejumlah besar energi di dalam kerangka mereka dan juga akan meninggalkan Sein Weapon mereka. Keduanya adalah harta yang tak ternilai dalam Tian Yuan benua dan bahkan klan terkuat tidak akan memiliki barang seperti itu. Namun, ada penghalang besar dalam kata-kata Raja Kerajaan Qiangan sehubungan dengan gua. Dengan tidak ada yang bisa masuk selama 1000 tahun, Jian Chen tidak bisa menjamin bahwa itu akan tetap dalam keadaan murni setelah sekian lama. Jika ada ahli lain yang berhasil masuk dan mengambil barang-barang berharga di dalamnya, itu akan menjadi kerugiannya. Melihat keraguan Jian Chen, Raja langsung tahu apa yang dia pikirkan dan menjadi cemas. Apakah dia bisa melindungi kerajaan Qiangan atau tidak bergantung jika Jian Chen cukup tertarik pada Gua Sein Ruler ini. Senior, Gua Sein Ruler pasti akan berisi banyak barang berharga yang bahkan aku tidak sadari. Saya menggunakan rahasia ini dengan imbalan keselamatan kerajaan saya. Anda tidak dirugikan untuk ini, dan ini adalah rahasia yang hanya raja dari kerajaan Qiangan dan leluhur kerajaan yang tahu. Jika Anda membunuh kami berdua, maka Anda tidak akan pernah tahu lokasi Gua Sein Ruler. Raja berbicara dengan cemas, berusaha meyakinkannya dengan cepat. Jian Chen terus berdebat dengan dirinya sendiri untuk waktu yang lebih lama sebelum akhirnya menyerah pada rasa penasarannya. Setuju dengan Raja Kerajaan Qiangan, ia berbicara, jika apa yang Anda ceritakan tentang gua itu benar, saya akan setuju untuk melepaskan kerajaan Qiangan Anda. Senior, Anda harus berjanji kepada saya bahwa Anda tidak akan membuat masalah bagi kerajaan Qiangan saya di masa depan. Selama kerajaan Qianganku aman, aku akan memberitahumu lokasi gua ini. Raja bukan orang bodoh dan berbicara lagi untuk memastikan keamanan kerajaannya. Dia khawatir bahwa setelah Jian Chen memasuki gua, dia kemudian akan menemukan alasan lain untuk menyerang kerajaan Qiangan. Jian Chen secara alami memahami keprihatinan raja dan mengangguk tanpa ragu. Saya akan setuju dengan kondisi Anda. Mendengar ini, raja menghela nafas lega. Meskipun Gua Sein Ruler adalah rahasia besar, itu tidak menggantikan pentingnya kerajaannya. Tidak perlu menjaga rahasia jika itu berarti kerajaannya akan dihancurkan. Selain itu, gua ini memiliki formasi susunan yang kuat yang mencegah siapapun masuk. Qian Yun telah mencoba masuk berkali-kali sebelumnya tetapi tidak berhasil. Jadi rahasia ini adalah rahasia yang tidak bisa mereka gunakan atau tidak perlu. Jika mereka tidak bisa menggunakannya atau mengumpulkan harta di dalamnya, itu adalah hal yang tidak berguna untuk dilindungi dan diabaikan dibandingkan dengan kerajaan mereka. Setelah itu, Jian Chen mengikuti raja ke ruang kerjanya dan diberi peta. Senior, lokasi gua itu berada di sini. Akan ada formasi susunan yang melindungi gua dari masuk.
Saya mempercayakan peta ini kepada Anda dan berharap bahwa Anda akan mematuhi perjanjian kami. Jian Chen mengambil peta dan memeriksanya dengan hati-hati. Dia menyadari bahwa alih-alih gua yang terletak di pusat kerajaan, itu sebenarnya beberapa ratus ribu kilometer barat daya di pegunungan. Menyingkirkan peta, Jian Chen berbicara, "Saya harap Anda tidak berbohong kepada saya. Jika saya menemukan peta ini salah, saya tidak akan memaafkan kesalahan ini. Tolong jangan khawatir, senior. Peta ini pasti otentik. Leluhur kerajaan saya telah mengunjungi gua ini berkali-kali sebelumnya tetapi tidak pernah bisa masuk." Raja bersumpah. Jian Chen tidak membuang kata-kata dengannya dan meninggalkan daerah itu. Dia mendapat banyak manfaat dari kerajaan Qiangan. Dia tidak tahu bahwa dia akan bisa mendapatkan rahasia seperti itu yang merupakan gua seorang Sein. Ini adalah rahasia yang akan membuat setiap klan di benua memperebutkan untuk mendapatkan. Setelah Jian Chen pergi, wajah pucat Qian Yun berjalan ke ruangan dengan tampilan memar yang buruk. Ada darah di seluruh pakaiannya, benar-benar membatalkannya dari penampilan sebelumnya yang ilmiah. Raja Kerajaan Qiangan menatap Qian Yun dengan khawatir. "Nenek moyang kerajaan, apakah Anda baik-baik saja?" Qian Yun duduk di kursi terdekat dan berbicara dengan samar. "Ai, dosaku ini melibatkan kerajaan Qiangan, sayangnya. Nenek moyang kerajaan, tolong jangan katakan kata-kata seperti itu. Kerajaan Qiangan kami tidak memiliki cukup banyak orang untuk melindunginya, itu saja." Raja berbicara dengan penghiburan. Qian Yun menghela nafas. "Qian Feng, gua Henatan telah terungkap, artinya kita tidak perlu lagi menjaga rahasianya. Formasi Arai akan melakukan tugasnya. Bahkan siklus ke-6 surga Sein Guru akan merasa sulit untuk memasukinya. Kita tidak bisa membiarkan ini diberikan hanya kepada kerajaan Gesun. Ketika saya disembuhkan, saya akan melaporkan hal ini kepada klan nenek moyang kerajaan. Bukankah ini membuat marah ahli itu?" Raja berbicara dengan prihatin. Mendengar ini, mata Qian Yun menyala dengan dingin. "Ini adalah rahasia yang tidak bisa kita katakan pada klan itu dengan bodoh. Tapi aku akan menukarnya dengan nyawa orang itu." Petik 2. Setelah Jian Chen meninggalkan istana kekaisaran, ia mulai melakukan perjalanan kembali ke kerajaan Gesun. Meskipun dia awalnya datang ke sini dengan tujuan menghancurkan istana, dia malah mengambil untung dari usaha ini untuk masa depan. 1 jam kemudian, sebuah kota kecil dapat terlihat. Ini adalah kota kelas 2 yang Jian Chen tinggali di masa lalu. Melihat kota kelas 2, Jian Chen tidak bisa membantu tetapi berpikir kembali ke penginapan dia tinggal di dan pemilik toko. Pada saat dia pertama kali melihat ibu dan putranya, dia merasa bahwa keduanya terlihat sangat mirip dengan seseorang yang pernah dia lihat sebelumnya. Saat Jian Chen melayang di atas kepala, dia mulai turun ke kota tepat di depan jalan yang ramai. Jalan yang semula berisik langsung menjadi sunyi. Seorang surga Sein Guru muncul di jalan-jalan menyebabkan getaran raksasa, menyebabkan semua orang menatap Jian Chen. Ada kejutan dan rasa hormat tercermin di mata mereka. Dari 700 juta populasi kerajaan Qiangan, hanya ada 8 surga Sein Master. Dengan demikian, kemungkinan Heaven Sein Master datang ke kota kelas 2 ini sangat langka, akan sangat beruntung jika seseorang datang setiap 100 tahun. Jadi ketika Jian Chen turun dari langit, semua orang tidak bisa tidak terkejut. Jian Chen melihat sekeliling sejenak sebelum membungkus dirinya dengan elemen angin dan menghilang dari jalanan dengan kecepatan yang cepat. Hanya 2 jam lebih sedikit sejak Jian Chen meninggalkan kota sehingga tidak butuh waktu lama bagi Jian Chen untuk tiba kembali di penginapan tempat dia menginap. Berjalan ke penginapan, Jian Chen tertegun melihat apa yang dilihatnya. Penginapan itu berantakan dengan semua meja dan bangku yang pecah berkeping-keping dengan noda darah di mana-mana. Duduk di salah satu konter, pemilik toko penginapan memegang kepalanya di antara tangannya sambil menangis dengan sedih. Di pakaiannya, beberapa jejak kaki bisa dilihat. Dengan cepat berjalan ke depan, Jian Chen berjongkok ke tempat pemilik toko itu. "Penjaga toko,
Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan semua ini? Memiringkan kepalanya, mata merah bengkak pemilik toko itu penuh dengan air mata. Setelah mengenali Jian Chen, wajahnya mendaftarkannya dengan kaget dan marah sebelum dengan cepat menahan emosinya. Segera kowtowing kepalanya kepadanya. Dia memohon, "Tuanku, aku mohon padamu, Anda harus membantu anak saya. Tolong bantu menyelamatkan anak saya." Jian Chen membantu pemilik toko dan berbicara, "Penjaga toko, apa yang terjadi di sini?" "Tuanku, ini adalah karya Sekte Yangji. Setelah diintimidasi semalam, Sekte Yangji kembali lebih awal hari ini untuk membalas dendam. Ketika mereka menghancurkan tempat itu, anak saya mencoba untuk menghentikan mereka tetapi dibawa kembali bersama mereka sebagai hasilnya." Pemilik toko berteriak kesedihan. Mendengar ini, wajah Jian Chen tumbuh suram saat dia menyadari kebodohan tindakannya. Karena dia, penginapan telah terlibat. Anakku yang malang, Anda tidak dapat membiarkan sesuatu terjadi pada Anda. Anda berasal dari daging dan tulang saya. Jika Anda mati sebelum ibumu, maka ibumu tidak ingin hidup lebih lama lagi. Kendall celaka. Kemana kamu pergi? Setelah pergi selama bertahun-tahun, anak kami telah diambil oleh Sekte Yangji. Kamu hati nurani yang kurang memiliki Kendall. Jika kamu tidak kembali, maka jangan repot-repot memikirkan istri dan anakmu. Pemilik toko meratap dengan tidak berdaya. Setelah mendengar nama Kendall, Jian Chen segera membeku ketika dia melihat pemilik toko dengan khawatir. "Apa katamu, Kendall? Apakah Anda baru saja mengatakan Kendall?" Chapter 425. Menyelamatkan kehidupan. Pemilik toko yang berduka tidak memperhatikan ketidaknormalan dalam kata-kata Jian Chen dan terus berteriak, "Tuanku, aku mohon padamu, kamu harus menyelamatkan putra satu-satunya. Jika sesuatu terjadi pada anak saya, maka saya tidak memiliki keinginan untuk hidup lagi." Pemilik toko adalah warga negara biasa tanpa dukungan kuat, yang berarti Sekte Yangji tidak memiliki masalah berurusan dengan dia. Saat ini dia hanya bisa berharap bahwa Jian Chen akan membantunya. Dia tahu bahwa dia tidak takut pada mereka, yang berarti dia memiliki semacam kekuatan atau latar belakang. Jian Chen meraih ke bahu pemilik toko dan menatap dengan hati-hati pada pemilik toko. "Apa yang baru saja kau katakan, Kendall? Apakah Anda berbicara tentang Kendall si tentara bayaran? Bisakah Anda menjadi anggota keluarganya?" Tubuh Jian Chen mulai bergetar karena emosi. Keluarga Kendall selalu menjadi penyesalan terbesarnya, dan sangat membebani pikirannya. Pada beberapa titik, penyesalan ini menggerogoti pikiran Jian Chen. Tetapi sekarang setelah akhirnya memiliki berita tentang keluarga Kendall, Jian Chen tidak bisa membantu tetapi merasa senang. Menanggapi kata-kata Jian Chen akhirnya, pemilik toko menyeka air matanya dan berbicara dengan Jian Chen dengan skeptis. "Tuanku, apakah Anda tahu Kendall saya? Dia adalah suamiku dan ayah dari Sansku." Jian Chen menarik napas tajam sebelum mencoba menenangkan dirinya. Menutup matanya perlahan, dia tidak bisa membantu tetapi berpikir kembali ke penampilan paman Kendall sebelum perlahan mengangkat tangannya dari bahu pemilik toko. Tiba-tiba, energi dunia mulai bergegas ke penginapan sebelum membentuk cahaya-cahaya yang cemerlang di sekitar tangan Jian Chen. Sebentar lagi, seluruh penginapan dipenuhi dengan energi ini. Melihat cahaya ajaib yang tampaknya dilakukan Jian Chen, pemilik toko belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Dia hanya bisa menatap dengan mata lebar saat tindakan sihir Jian Chen terus memikatnya. Tidak terlalu lama setelah itu, wajah seorang pria bisa dilihat dalam cahaya. Dengan menggunakan kendalinya terhadap energi dunia, Jian Chen dapat menggunakan energi dunia untuk menciptakan gambar wajah Kendall. Jian Chen perlahan membuka matanya dan menatap pemilik toko. Saat dia hendak berbicara, pemilik toko berteriak kaget, "Kendall, itu Kendallku." "Tuanku, apakah kamu melihat Kendallku?" Pemilik toko berada di sampingnya dengan gembira.
Dia sudah bertahun-tahun tidak bertemu Kendall dan masih sangat mengkhawatirkannya. Setelah melihat pengakuan pemilik toko Kendall, Jian Chen akhirnya mengkonfirmasi identitas ibu. Mencoba tetap tenang, dia berbicara untuk memastikannya sekali lagi. Bibi, tolong perhatikan baik-baik, apakah ini benar-benar suamimu? Tidak ada keraguan sama sekali. Dia adalah Kendallku, tuanku. Apakah Anda melihat Kendall saya? Apakah kamu tahu di mana dia? Mengapa dia tidak pulang ke rumah selama bertahun-tahun dan tanpa perasaan meninggalkan istri dan anaknya sendirian untuk berjuang demi keselamatan mereka sendiri? Pemilik toko berteriak sekali lagi dengan gelombang air mata baru. Sikap Jian Chen terhadap pemilik toko berubah secara drastis sekarang. Dengan tergesa-gesa mengangkat pemilik toko, dia berbicara dengan khawatir, "Bibi, silakan duduk dulu. Apakah Anda terluka? Apakah mereka melakukan sesuatu kepada Anda?" Nada Jian Chen menjadi lebih hangat, dan ketika dia melihat jejak kaki pada pakaiannya, Jian Chen merasakan kemarahan yang benar membasahi seluruh tubuhnya. Saat ini, wanita di depannya adalah keluarga Kendall. Keluarga yang telah dia cari dengan pahit begitu lama. Jian Chen tidak akan membela kesalahan atau pelecehan yang terjadi pada mereka. "Tuanku, tolong, apakah Anda melihat atau tahu di mana Kendall saya? Mengapa dia tidak kembali ke rumah?" Pemilik toko dengan sayang merindukan Kendall dan terus bertanya tentang keberadaannya. Itu, wajah Jian Chen jatuh ketika dia mulai gagap, tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa Kendall menukar hidupnya dengan milik Jian Chen ketika Raja Golden Fur Tiger mengejar mereka melalui pegunungan Magical Beast Mountain? Atau bahkan kerangka Kendall itu tidak lagi bisa ditemukan? Setelah beberapa saat ragu-ragu, Jian Chen segera mengubah topik, "Bibi, kita bisa membicarakan ini nanti. Biarkan saya menyelamatkan anak Anda terlebih dahulu." Ya, tolong selamatkan Sansku. Dia adalah putra saya satu-satunya, dia tidak dapat memiliki apapun yang terjadi padanya. "Tuanku, aku mohon padamu, tolong selamatkan dia." Sang ibu memohon sekali lagi, sangat berharap bahwa Jian Chen akan membantunya. Wajah Jian Chen menjadi serius ketika dia bertanya, "Bibi, di mana sekte yang Ji mengambil Sans? Saya akan membawanya kembali." Sekte yang Ji membawanya ke suatu tempat, tapi aku tidak tahu di mana. Pemilik toko menangis. Berpikir sejenak, Jian Chen menjawab, "Lalu, Bibi, mari kita temukan salah satu sekte yang Ji." Dalam waktu sesingkat itu, mereka seharusnya tidak meninggalkan kota. Jian Chen dengan cepat membawanya keluar. Melihat betapa bersedianya Jian Chen untuk membantunya, pemilik toko sangat gembira. Ketika dia menyadari bahwa Jian Chen hanya satu orang, dia tidak bisa membantu tetapi merasa ragu. "Tuanku, sekte Yang Ji adalah salah satu sekte terkuat di kerajaan Qiangan. Mereka memiliki banyak orang, jadi kita harus meminta bantuan beberapa orang terlebih dahulu." Jian Chen tersenyum, "Bibi, kamu tidak perlu khawatir. Aku pasti akan membawa Sans kembali, jadi ikut aku." Jian Chen menariknya untuk mengikuti. "Suatu saat, aku harus mengunci penginapan. Sekte Yang Ji sangat terkenal di kerajaan Qiangan. Praktis setiap orang di dalam kerajaan tahu tentang mereka. Sekarang, itu bahkan belum 4 jam sejak sekte Yang Ji datang, sehingga Jian Chen dapat dengan mudah bertanya kepada orang-orang di jalan untuk keberadaan mereka. Dengan cepat membawa pemilik toko ke kediaman sementara sekte Yang Ji, Jian Chen dan ibunya hanya bisa melihat penginapan besar dan mewah. "Pelanggan yang terhormat, apakah Anda ingin kamar untuk malam atau makan?" Ketika mereka masuk, seorang pelayan penginapan segera menyambut mereka dengan tatapan ingin tahu ketika ia melihat jejak kaki pada pakaian pemilik toko. Melihat betapa sedihnya dia melihat, dia tidak tahu apakah akan mengusirnya, karena dia tidak tampak seperti tamu yang bahkan bisa makan di sini. Mengabaikan pelayan, Jian Chen menyebar kemahahadirannya untuk menutupi seluruh penginapan. Dalam sekejap ia menemukan lokasi orang-orang dari sekte Yang Ji dan membawa pemilik toko bersamanya. "Pelanggan yang terhormat,
bolehkah saya bertanya bagaimana melayani Anda? Pelayan itu berbicara ketika dia bergerak bersama mereka berdua dengan anggukan kepala. Jian Chen melemparkan koin emas ke pelayan. Tidak ada apa-apa, kembali ke tugasmu sendiri. Sekte Yang Ji semua berada di halaman khusus mereka sendiri. Jian Chen berjalan di sepanjang lorong untuk sampai ke halaman ini sebelum akhirnya dihentikan oleh dua pria paruh baya di pintu. Tuan, ini adalah wilayah Sekte Yang Ji. Tanpa izin, Anda tidak boleh masuk, kata seorang pria. Yang Ji Sekte, aku sudah mencarimu. Mata Jian Chen menyala terang saat energi dunia berkumpul di tangannya. Dengan kecepatan kilat, dia membanting tangannya ke dada kedua pria itu. Kedua orang itu adalah Sein dalam kekuatan, yang berarti mereka adalah semut di mata seorang guru Sein surga seperti Jian Chen. Mereka benar-benar tidak memiliki kekuatan dan hanya bisa diledakkan 10 meter ke belakang dengan jejak darah yang keluar dari mulut mereka. Bibi, ayo masuk, Jian Chen berbicara saat dia berjalan. Pemilik toko gemetar ketakutan ketika dia mengikuti di belakang Jian Chen. Dia memandang Jian Chen dalam cahaya baru sekarang. Dia tidak mengira bahwa pemuda ini, yang usianya tidak jauh berbeda dengan putranya, akan cukup kuat untuk mengirim dua pria kuat yang layak terbang tanpa masalah. Seberapa berani? Siapa yang berani menyebabkan masalah di sini? Tepat saat Jian Chen memasuki halaman, teriakan rendah bisa terdengar. 10 pria berseragam datang maju untuk menyambut Jian Chen dan pemilik toko. Mata Jian Chen menyapu kelompok itu dengan senyum dingin. Namun, wanita di belakangnya tidak setenang dan tenang seperti dirinya. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat ke bawah ke tanah dengan ekspresi yang sangat malu-malu seolah-olah dia tidak tahan melihat mereka. Nak, siapa kamu? Mengapa Anda datang ke wilayah Yang Ji Sekte kami? Seorang pria parubaya berbicara dengan suara dingin. Tangan Jian Chen terlipat di dadanya, menyebabkan anak harimau melompat ke bahunya. Dengan tampilan yang cerah, anak itu mulai melihat ke sekeliling daerah itu. Suruh atasanmu keluar. Jian Chen berbicara tanpa ekspresi dan dengan suara terpisah. Pria paruh baya itu menjadi geram, kurang ajar. Anak muda, siapa yang menurut Anda harus berbicara dengan kami dengan cara ini? Apakah kamu tidak melihat kami sama sekali? Tangkap dia dan tunggu perintah Tuan ketiga. Ya, kelompok itu menjawab ketika 20 orang membawa Sein weapons mereka, satu demi satu, untuk menyerang Jian Chen. Mendengus, Jian Chen memandang ke pohon terdekat. 20 daun dari pohon itu patah dan melesat ke arah kelompok itu dengan kecepatan yang menyilaukan. Pada saat itu, dedaunan yang sebelumnya lemah langsung berubah menjadi potongan baja tajam, menusuk tenggorokan ke-20 pria itu. 20 orang dari Sekte Yang Ji bahkan belum melakukan beberapa langkah sebelum jatuh ke tanah mati. Chapter 426. The Membunuh Intense Skyrockets. Tindakan Jian Chen dengan cepat membunuh para pria Sekte Yang Ji dengan menusuk cepat melalui masing-masing dari 20 tenggorokan pria, meninggalkan sisa orang-orang semua tertegun. Beberapa pria yang tersisa menganggap diri mereka beruntung bahwa mereka tidak menuntut Jian Chen, kalau tidak mereka yang akan berbaring di tanah. Semua orang dari Sekte Yang Ji benar-benar terkejut dan mencoba menyembunyikan rasa takut di mata mereka. Meskipun Jian Chen bertahun-tahun lebih muda dari mereka, metode yang dia gunakan untuk membunuh ke-20 orang itu mengejutkan mereka. Tuan, hanya siapa kamu? Orang pertama berbicara, suaranya mulai memperlakukan Jian Chen dengan suara yang lebih hormat. Panggil pemimpinmu segera, jika tidak, aku akan membunuh kalian semua. Jian Chen berbicara dengan dingin. Kamu, pria parubaya itu menggeram. Sekte Yang Ji adalah simbol kekuatan yang tinggi di dalam kerajaan Qiangan. Bahkan pangeran kerajaan tidak bisa dengan mudah lolos dengan mengejek mereka. Dengan demikian, sikap Jian Chen yang angkuh terhadap Sekte Yang Ji adalah sesuatu yang membuat marah pria itu. Tetapi dia tidak berani melakukan apapun karena kelemahannya. Apa yang terjadi? Mengapa ada keributan seperti itu?
Pada saat itu, suara yang dalam terdengar seperti seorang pria berjubah hitam berambut panjang datang berjalan ke halaman. Wajah pria itu tabah dan tampak berusia sekitar 50 tahun. Di matanya, kilatan terang bisa dilihat. Guru ketiga, guru ketiga. Setelah melihat pria ini, setiap orang membungkuk dengan hormat ke arahnya. Guru ketiga berjalan ke grup dan segera diberitahu oleh pria parubaya, "Guru ketiga, Anda datang tepat waktu. Bukan hanya dia yang menyebabkan masalah, tetapi dia telah membunuh 20 murid kita. Ini adalah kejahatan yang tak termaafkan." Mengabaikan apa yang dikatakan pria itu, pendatang baru memandang Jian Chen sejenak seolah-olah sedang mempelajarinya. Berbalik muram, pria itu memperhatikan bahwa meskipun Jian Chen tampak berusia sekitar 20 tahun, dia adalah orang yang sangat tidak biasa. "Baginda, siapa kamu, dan mengapa kamu berpapasan dengan Yangji sekteku?" Paman ketiga berbicara dengan ekspresi gelap. "Guru ketiga, mengapa harus bicara tentang orang ini? Dia telah membunuh 20 murid, bagaimana kita bisa memaafkannya karena ini?" Pria parubaya yang berdiri di samping guru ketiga mengertakkan gigi dengan marah seolah berusaha meyakinkannya. Guru ketiga mengangkat tangan untuk menenangkan pria itu sebelum berbalik untuk menunggu tanggapan Jian Chen. Tangan Jian Chen tetap bersilang di dadanya dan mengabaikan guru ketiga. Hanya wanita yang berdiri tepat di belakang Jian Chen bisa terdengar gemetar ketakutan, tetapi bahkan dia tetap diam. "Sebelumnya hari ini, sekte Yangji Anda menculik seseorang. Bawa dia ke sini segera, jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak baik." Jian Chen berbicara dengan nada dingin. Ekspresi guru ketiga tiba-tiba berubah menjadi gelap ketika dia berbicara, "Yang mulia, apakah Anda sadar akan konsekuensi yang dihasilkan kata-kata Anda? Sekte Yangji sekte saya bukanlah entitas yang mudah diprovokasi. Aku tidak peduli kau termasuk sekte apa. Kembalikan orang itu kembali padaku dan berlutut meminta maaf. Jika tidak, Anda dan orang-orang Anda tidak akan pernah meninggalkan tempat ini hidup-hidup." Jian Chen berbicara, karena mereka telah mengambil putra pamannya Kendall. Tidak mungkin dia akan memaafkan tindakan seperti itu. Betapa kasarnya, guru ketiga meraung marah. "Kamu yang tidak tahu luasnya bumi dan langit. Mengapa kamu tidak tunjukkan potensi kamu kalau begitu?" Dengan itu, pria itu mewujudkan parang biru di tangannya dan menembak ke arah Jian Chen dengan kecepatan cepat kilat. Mencibir, Jian Chen mengungkapkan senyum dingin saat dia menunjuk jari ke pria itu. Seketika, pedang ki berwarna biru dan ungu menembak dari jarinya dan menuju guru ketiga yang masuk. Ding! Suara retak bisa terdengar saat pedang ki biru dan ungu secara akurat menusuk parang guru ketiga. Kekuatan dalam serangan seukuran jari ini begitu kuat sehingga menyebabkan momentum maju guru ketiga terhenti sebelum langsung meniupnya kembali ke udara. Jungkir balik ke belakang, pria itu mendarat dengan kakinya beberapa meter dari posisi aslinya. Dengan susah payah, dia menstabilkan dirinya, tapi ekspresi wajahnya setelah itu sangat bermasalah saat dia melihat Jian Chen. Kekuatannya sendiri layak sebagai Earth Saint Master, tetapi untuk berpikir bahwa dia akan didorong kembali oleh satu tembakan pedang ki. Kemudian, guru ketiga menyadari sesuatu dan tersentak kaget. Kamu adalah guru Saint Surga." Begitu semua orang mendengar ini, mereka kaget dengan kaget dan mata mereka terbuka lebar karena terkejut. "Aku akan menghitung sampai 3. Jika aku tidak melihat orang yang kamu ambil, jangan berpikir untuk melarikan diri dengan hidupmu." Jian Chen berbicara dengan dingin tanpa kesabaran lagi. "Cepat, bawa orang itu keluar." Kali ini, suara guru ketiga tidak sekuat sebelumnya dan dengan cepat mengeluarkan perintah. Bahkan orang-orang lain dari sekte Yangji tidak memiliki keberanian yang sama seperti sebelumnya. Mengedipkan pandangan cepat ketakutan pada Jian Chen, beberapa pria langsung bergegas pergi membawa pria yang dicari Jian Chen. Dengan cepat, patung berdarah dibawa oleh sekte Yangji. Rambutnya berantakan dan tubuhnya dipenuhi luka-luka dari cambuk. Bahkan pakaiannya sudah hampir robek.
Ketika wanita yang berdiri di belakang Jian Chen melihat sosok berdarah itu, dia menjerit ngeri dan menyerbu dengan berani melalui para pria dan ke arah pemuda dengan teriakan yang besar, "My sons! Anakku sayang, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi padamu? Ah, anakku yang malang." Ketika guru ketiga melihat keadaan anak itu, wajahnya langsung jatuh. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa pemilik penginapan kecil akan entah bagaimana berhasil memiliki koneksi ke surga Saint Master dan dengan demikian dia tidak terhindar cambuk dengan tawanan mereka. Tapi sekarang pemuda itu dalam keadaan seperti itu, dia gugup menunggu untuk melihat apakah Jian Chen akan marah. Sekte Yang Ji membiarkan pemuda itu pergi, dan dengan ketakutan, mereka berbalik untuk melihat Jian Chen sebelum diam-diam berjalan kembali. Wajah gelap Jian Chen menatap keadaan pemuda dan berjongkok untuk melihat lebih dekat luka-lukanya. Seketika, sejumlah besar niat membunuh meledak dari Jian Chen dan membanjiri seluruh halaman. Mata Jian Chen membeku saat niat membunuh meroket. "Yang Ji Sekte, aku, Jian Chen, akan menghancurkan kalian semua." Chapter 427. Membunuh Sekte Yang Ji. Setelah mendengar pernyataan Jian Chen menghancurkan Sekte Yang Ji, semua orang di dalam sekte menjadi marah. Meskipun semua orang takut akan kekuatan besar Jian Chen, guru ketiga tidak bisa tidak berteriak, "Baginda, Sekte Yang Ji memiliki akar yang dalam di kerajaan Qiangan, bahkan ada yang dengan keluarga kerajaan. Anda harus memikirkan kata-kata yang keluar dari mulut Anda sebelum berbicara. Aku akan membuat kalian semua dibunuh di sini hari ini." Jian Chen berbicara saat niat membunuh semakin meledak darinya. Semua pohon terdekat mulai bergetar dan meledak sebelum berubah menjadi serpihan kayu yang bersinar dengan cahaya biru dan ungu. Bepergian melalui udara, serpihan kayu tiba-tiba menemukan diri mereka menembak lurus untuk Sekte Yang Ji. Dari seluruh pria Yang Ji Sekte berkumpul di sini, hanya guru ketiga adalah guru Saint Bumi. Semua orang adalah Great Saint Master dan di bawahnya, yang berarti sama sekali tidak ada cara bagi mereka untuk membela diri melawan seorang guru Saint Surga. Tanpa perlawanan, setiap orang langsung dilubangi lubang. Bahkan Earth Saint Master merasa sangat sulit untuk dipertahankan. Serpihan-serpihan kayu mendapati sangat mudah menembus pertahanan Saint Force dan dengan cepat menombak tubuhnya di berbagai tempat. Dalam sekejap, lebih dari selusin pria sekte Yang Ji telah meninggal tanpa masalah. Darah mereka menodai tanah di bawah mereka dan bahkan menyebar ke udara untuk menciptakan bau kematian berdarah. "Anakku, anakku yang malang, bangun, jangan menakuti ibumu seperti ini. Jika kamu mati, maka ibumu juga tidak ingin hidup." Wanita itu terus menangis, bahkan tidak menyadari pertumpahan darah yang terjadi di sekitarnya. Niat membunuh Jian Chen perlahan-lahan surut dari matanya saat dia berjalan menuju pemilik toko. "Bibi, jangan khawatir, dia masih hidup, dia pingsan karena lukanya." Jian Chen berbicara dengan penyesalan. Dia telah memeriksa lukanya sebelumnya, dan sementara itu tidak mengancam jiwa. Saint Weapon dalam dirinya telah benar-benar hancur. Sesuai dengan benua, itu berarti pemuda tidak akan pernah bisa berkultivasi dan akan selamanya menjadi manusia biasa tanpa kekuatan. Setelah mendengar kata-kata Jian Chen, mata pemilik toko menyala ketika dia berbicara dengan harapan. "Apakah itu benar? Tuanku, akankah anakku hidup?" Jian Chen mengangguk. "Bibi, mari kita bawa pulang Sans. Sans adalah anak Kendall. Apapun balas dendam yang direncanakan, aku akan mengambil semuanya dan membiarkan Sekte Yang Ji datang ke pengadilan." Pemilik toko tergerak oleh kata-katanya dan mengucapkan terima kasih berulang kali. "Tuanku, aku benar-benar berterima kasih. Penolongku, selama wanita ini hidup, aku akan bekerja sekeras lembu untuk membayar kamu." Jian Chen segera menghentikan wanita itu di sana dan berbicara, "Bibi, jangan katakan kata-kata seperti itu. Paman Kendall telah memperlakukan saya dengan kebaikan di masa lalu, hanya benar bahwa saya membantu Anda. Mari kita bawa pulang Sans terlebih dahulu."
Setelah itu, Jian Chen membawa putra dan ibunya yang berdarah kembali ke penginapan. Sebelum mereka pergi, wanita itu memperhatikan bahwa halaman itu penuh dengan mayat dan membuatnya ketakutan. Meskipun dia telah melihat orang mati sebelumnya, ada terlalu banyak mayat di sini untuknya. Sekte yang berdiri di puncak kerajaan Qiangan dalam kekuatan dan wanita itu tidak bisa tidak khawatir. Ketika Jian Chen meninggalkan penginapan mewah, sosok berdarah pemuda menarik perhatian semua orang. Setelah mereka pergi, pelayan segera berlari ke halaman di mana sekte yang berada. Setelah melihat mayat-mayat mengotori halaman, wajahnya langsung memucat sebelum berlari untuk memberitahu pemilik toko penginapan. Tidak lama kemudian, seorang pemuda berjubah putih dengan kipas yang tampak mahal berlari ke halaman bersama dengan beberapa pengawal. Pemuda ini adalah tuan muda dan putra kedua dari patriark, yang berarti identitasnya sangat terkenal dan bisa berdiri di tingkat yang sama dengan pangeran kerajaan. Dia awalnya pergi dengan beberapa pengawal untuk berjalan-jalan dan secara kebetulan menghindari pembantaian. Ketika putra kedua dari sekte Yangji melihat pemandangan berdarah, wajahnya langsung memucat. Setelah diberitahu tentang apa yang terjadi oleh pelayan, dia segera berlari secepat yang dia bisa kembali ke sekte Yangji tanpa penundaan. Bahkan jenazah guru ketiganya ditinggalkan di halaman. Pembantaian lebih dari selusin pria dari sekte Yangji adalah informasi yang sangat besar yang tidak bisa dibungkam. Dalam sekejap, berita itu menyebar ke seluruh kota, bahkan ke kelompok tentara bayaran yang tinggal di sana. Ketika mereka melakukan perjalanan, mereka menyebarkan berita bahkan lebih, sehingga hampir semua orang tahu apa yang terjadi. Tapi Jian Chen tidak mengetahui berita dari dunia luar. Satu-satunya hal yang ia pedulikan saat ini adalah pemulihan putranya. Menempatkan putranya di tempat tidur, ia segera mengeluarkan pil Radiant Spirit untuk dimakan oleh kaum muda. Segera setelah pil ditelan, luka putranya mulai sembuh dengan kecepatan yang dipercepat. Meskipun luka-lukanya berat, kualitas pilnya bahkan lebih tinggi, sehingga luka-luka itu mulai sembuh tepat di depan mata mereka. Tidak terlalu lama setelah itu, Sans mulai sadar. Tapi dia masih sangat lemah. Meskipun Radiant Spirit Pill menyembuhkan lukanya, Saint Weapon miliknya telah hancur. Ini berarti bahwa tanpa Saint Force, memulihkan kekuatannya akan menjadi hal yang sulit dilakukan dalam waktu singkat. Namun demi kesembuhannya, Jian Chen tidak pelit dengan Radiant Spirit Pills-nya dan mengeluarkan 2 lagi. Dengan 3 pil yang digunakan, tingkat pemulihan pemuda itu sangat cepat, dan bahkan menyingkirkan kelemahan dari memiliki Saint Weapon-nya hancur. Namun, bahkan setelah pulih, Sans tidak senang. Dia sangat menyadari apa yang terjadi pada tubuhnya. Dengan Saint Weapon-nya pergi, ia telah merosot menjadi orang cacat yang selamanya akan tetap berada di bagian bawah benua Tian Yuan. Jian Chen mengerti perasaannya dan berkata kepadanya, "Sans, tolong jangan merasa sedih. Meskipun Anda telah kehilangan senjata Saint Anda, masa depan Anda akan lebih baik dari sebelumnya. Saya akan membalas dendam Anda dan membalasnya pada Yang Cisek untuk Anda. Penolong, saya tidak bisa cukup berterima kasih karena telah menyelamatkan saya, tetapi Yang Cisek terlalu kuat. Tidak ada gunanya menyinggung mereka demi saya." Sans diam ketika dia berbicara, menunjukkan kesedihannya. "Tuanku, aku benar-benar berterima kasih karena menyelamatkan Sansku, tetapi anakku benar. Sekte Yangji terlalu kuat bagi Anda untuk menyinggung," kata pemilik toko melalui air matanya. Dia dan putranya adalah rakyat jelata dari masyarakat dan sekte Yangji meninggalkan kesan kuat pada mereka. Tidak ada yang berharap Jian Chen menemukan bahaya bagi mereka. Kemudian, pemilik toko berbicara kepada putranya, "Sans, kita harus meninggalkan tempat ini dan pergi ke desa yang jauh untuk tinggal di sana. Akan lebih baik di sana daripada tinggal di sini dalam ketakutan dan kemiskinan." Sebelum Sans dapat menjawab, Jian Chen memukulinya. "Bagaimana saya bisa membiarkan itu terjadi? Bibi, Sans, kembali bersamaku ke kerajaan Gesun,
aku akan membiarkanmu hidup bahagia tanpa bahaya. Sekte Yang Ji tidak akan lepas dari kemarahan saya. Pembalasan San akan diberlakukan melalui saya. Jika tidak, saya tidak akan bisa menghadapi Paman Kendall. Setelah mendengar kata-kata Jian Chen, San segera membeku, kesedihannya tersebar dari matanya. Benefaktor, kamu kenal ayahku? Jian Chen mengangguk. Sans, aku akan memberitahumu tentang ayahmu nanti. Tapi sekarang kita harus fokus pada kesehatanmu. Aku baik-baik saja sekarang, tetapi aku tidak merasakan energi di tubuhku. Sans berbicara dengan lemah. Sans, kamu harus istirahat sekarang. Besok, aku akan membalas dendam untukmu. Petik 2. Penginapan ditutup untuk hari berikutnya karena Jian Chen tinggal di dalamnya. Dia ingin melindungi ibu dan putranya. Dan untuk menghindari pasangan bertanya tentang keberadaan Paman Kendall, dia menemukan alasan untuk tetap berada di dalam kamarnya tanpa gangguan. Saat ini, Jian Chen tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada mereka berdua. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa Paman Kendall telah meninggalkan dunia ini? Dengan situasi mengerikan Sans, Jian Chen tidak ingin meninggalkan luka lain pada mereka berdua. Jian Chen menghela nafas. Kalau saja aku tahu sebelumnya, maka aku akan tetap diam tentang mengenal Paman Kendall. Setelah beberapa waktu, rumah penguasa kota memiliki banyak orang berpengaruh berkumpul di sana untuk berbicara tentang pembantaian Yang Jisek. Agar kota mereka memiliki beberapa pria dari sekte berpangkat tinggi, itu bukan masalah kecil dan merupakan berita buruk bagi semua orang yang terlibat dengan kota itu. Tuan kota, siapapun yang berani bertarung melawan sekte Yang Ji jelas bukan karakter kecil. Seseorang yang sifatnya seperti ini adalah seseorang yang tidak dapat kita sakiti juga. Karena dia bisa membunuh Earth Saint Master dengan mudah, kekuatannya pasti sangat kuat. Petik 2. Tuan kota, saya menerima berita belum lama ini bahwa seorang guru suci surga telah tiba di kota kami. Saya percaya bahwa orang yang membunuh sekte Yang Ji mungkin orang yang sama dengan guru Sein surga itu. Apa? Seorang guru Sein surga? Astaga, ini bukan seseorang yang bisa kita sakiti. Tuan kota, ini adalah sesuatu yang sebaiknya kita hindari. Alih-alih berpartisipasi, kita harus membiarkan sekte Yang Ji menghadapinya sendiri. Orang-orang berpengaruh terus berbicara selama setengah hari sebelum akhirnya memutuskan untuk keluar dari masalah. Dengan posisi mereka saat ini dan besarnya cobaan itu, mereka tidak ingin terlibat. Pada hari kedua, Sans dan ibu meninggalkan penginapan dengan pakaian baru. Di jalan-jalan, Jian Chen tidak repot-repot melakukan apapun karena dia menggunakan elemen anginnya untuk membungkus ibu dan putranya. Membawa mereka ke udara, mereka terbang menuju sekte Yang Ji banyak mengejutkan semua orang di sekitar. Sekte Yang Ji tidak jauh dari kota kelas 2. Itu hanya 500 km ke pegunungan di mana sekte Yang Ji berada. Dengan ketinggian 5.000 meter, pusaran awan dan kabut menutupi puncak gunung sehingga siapapun yang melihatnya akan merasakan semburat misteri. Chapter 428. Pertempuran di puncak. Sekte Yang Ji sangat kuat di dalam kerajaan Qiangan. Reputasi mereka bahkan bisa menekan keluarga kerajaan itu sendiri. Mereka juga memiliki 2 surga Saint Master yang sama dengan jumlah istana kekaisaran pada waktu tertentu. Selain dari surga Saint Master, mereka memiliki paling tidak 20 Earth Saint Master dan beberapa ribu murid. Apakah Anda tahu siapa yang membunuh guru ketiga Anda? Seorang pria paruh baya bertanya. Anak ini bertanya kepada pelayan di penginapan dan beberapa lainnya. Penghakiman awal adalah bahwa orang yang membunuh orang-orang kita adalah seorang pemuda berusia sekitar 20. Adapun identitasnya, saya tidak tahu. Seorang pemuda menjawab. Mendengar ini, pria paruh baya itu sepertinya telah memikirkan sesuatu dan menatap serius pemuda di depannya. Seorang pemuda berusia 20 tahun. Feier, apakah Anda tahu seperti apa penampilannya?
Ekspresi pria parubaya itu membuat semua orang di sekitarnya bingung dengan apa yang dia pikirkan agar dia tiba-tiba bertindak seperti ini. Pemuda itu tidak bodoh dan langsung memperhatikan perubahan ekspresi. Melihat ke bawah, ia mulai berkonsentrasi pada penampilannya. Ayah, anak ini belum melihat orang ini. Tetapi pelayan mengatakan bahwa pria itu cukup tampan dan memiliki rambut yang sangat pendek sekitar 1 inci panjangnya. Rambut sepanjang 1 inci. Pria parubaya itu bersenandung saat wajahnya semakin suram. Jadi itu dia. Dia cocok dengan deskripsi yang diberikan kepada kita oleh para penatua. Saya tidak berpikir bahwa setelah menyebabkan begitu banyak masalah di istana, ia akan menyebabkan masalah dengan sekte Yangji kami. Tampaknya dia berasal dari kerajaan Gesun. Pria parubaya itu berdiri. Feier, kamu bisa pergi. Saya tahu siapa dia sekarang. Mungkin saja sekte Yangji kita akan menghadapi bahaya. Selama 2 hari berikutnya, Anda harus menyembunyikan diri dan menunggu semuanya tenang. Aku harus memperingatkan patriark yang lebih tua untuk saat ini. Mendengar ini, pemuda itu langsung pucat. Dia tidak berpikir bahwa situasinya akan begitu mengerikan. Menangkupkan tangannya, dia berbicara, "Ya, ayah. Putramu akan pergi sekarang." Begitu pemuda itu pergi, pria parubaya itu memandang sekeliling dirinya dengan ekspresi serius. "Semua orang, kamu harusnya sadar akan pria ini sekarang. Mintalah setiap orang mempersiapkan diri. Tidak masalah jika dia menagih di sekte Yangji kita atau tidak. Kita harus bekerja sama untuk membuat persiapan." Berita Jian Chen yang menyebabkan masalah di istana kekaisaran kerajaan Qiangan telah benar-benar ditekan. Tetapi karena koneksi ke keluarga kerajaan, sekte Yangji secara alami mengetahuinya. Jadi, meskipun tidak melihat Jian Chen, dia bukan orang asing baginya dan bisa menebak siapa dia dari penampilannya. "Ya, Patriark," semua orang menjawab sebelum berangkat keluar. Setelah itu, Master sekte-sekte Yangji meninggalkan gunung untuk melaporkan masalah ini kepada patriark yang lebih tua. Segera setelah patriark yang lebih tua mendengar tentang masalah ini, dia keluar dari perut gunung dengan sesepuh yang berwajah pucat. Penatua itu memiliki status terhormat sebagai penatua. "Dilihat dari deskripsimu, aku sudah tahu siapa anak misterius ini. Dia bukan dari kerajaan Gesun, melainkan memiliki koneksi dengan mereka. Blue Wind Kingdom dan kerajaan kita telah mengirim 11 Heaven Saint Master secara total untuk melawan Gesun Kingdom. Tetapi setelah kemunculannya, mereka harus mundur kembali dengan kekalahan. 7 dari mereka bahkan dibunuh olehnya sebelum mereka bahkan bisa melihat artinya kekuatannya bukan hanya untuk pertunjukan." Kakek berbicara. Penatua ini adalah salah satu yang beruntung yang berhasil melarikan diri dari Jian Chen dari sebelumnya. "Penatua Gao, Anda telah menyembuhkan jumlah yang layak. Menurut Anda seberapa besar kemungkinan kita dapat berhasil mempertahankan diri terhadapnya?" Patriark tua dari sekte Yangji berbicara dengan tenang seolah-olah dia tidak peduli dengan masalah ini. Pemuda misterius itu menyebabkan masalah di istana kekaisaran kemarin. Bahkan siklus kelima Qian Yun belum menjadi lawannya. "Saya tidak percaya kita punya kesempatan sama sekali." Kakek berbicara. Mendengar ini, bapak leluhur tua itu mendengus jijik. Jika dia baru saja menyebabkan masalah, maka saya tidak perlu khawatir. Jika dia benar-benar berani mencoba menimbulkan masalah di sini, dia akan menyesalinya. HMPH, dia hanyalah katak di sumur yang tidak tahu seberapa kecil dia bagi sekte Yangji. Petik 2. Penatua Yang, apa yang membuat Anda mengatakan itu? Mungkinkah Anda memiliki cara untuk berurusan dengan ahli itu? Sang penatua memandangi sesepuh patriark dengan tatapan terkejut. Patriark yang lebih tua itu tertawa. "Mari kita pergi ke pintu masuk ke pegunungan." Petik 2. Pegunungan Yangji Suci adalah tempat stasiun sekte Yangji berada. Beberapa ratus tahun yang lalu, pegunungan itu memiliki pemandangan yang bagus. Tapi itu adalah pegunungan yang tidak jelas di kerajaan Qiangan. Setelah sekte Yangji mendudukinya, pegunungan dikenal sebagai Pegunungan Suci Yangji. Sebagai sekte Yangji tumbuh dalam kekuatan,
pegunungan secara bertahap menjadi lebih dan lebih terkenal. Hari ini, pegunungan Yangji Suci diproklamasikan sebagai gunung suci kerajaan Qiangan dan memiliki banyak murid yang mengunjunginya dengan harapan menjadi murid. Jian Chen membawa ibu dan anak itu 1000 km di atas udara sebelum dengan cepat turun ke pintu masuk di puncak gunung. Begitu Jian Chen tiba, Sekte Yangji sudah mempersiapkan diri dengan lebih dari 100 murid yang berjaga di pintu masuk dengan ekspresi suram. Ketika murid pertama memperhatikan Jian Chen, dia berteriak, "Seorang surga Sein Guru telah tiba, beritahu Bapak Bangsa." Peluit keras segera terdengar menembus udara dan tampaknya bergema di seluruh pegunungan. Seluruh sekte Yangji mulai tumbuh gelisah sekarang karena setiap murid di seluruh gunung menuju ke arah peluit. Jian Chen tersenyum dingin, sekte Yangji benar-benar mempersiapkan diri untuk kedatangannya. Baik ibu dan anak itu tampak khawatir dan takut di belakang Jian Chen. Meskipun mereka tahu seberapa kuat Jian Chen, dia adalah guru Sein surga, tetapi kekuatan dari sekte Yangji terlalu kuat. Keduanya sudah lama menyerah pada gagasan kemenangan, jadi mereka merasa prihatin tentang bagaimana Jian Chen akan bisa membela diri melawan sekte Yangji. Anak harimau putih dengan patuh duduk di bahu Jian Chen dan terus berkedip lebar dengan mata besarnya. Dengan lompatan lincah, itu terbang dari bahu kanan Jian Chen ke kiri dan meraih ke lehernya dengan cakar. Jian Chen melihat kembali ke ibu dan putranya, "Bibi, Sans. Tetap di sini dan jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan bahaya datang kepadamu. Benefaktor, harap khawatirkan dirimu dulu." Sans berbicara kepada Jian Chen. Jian Chen tertawa sembarangan dan melangkah maju. Mengepal di udara kosong, Jian Chen mulai memanggil semua elemen api di dunia di sekitar tangannya, membentuk 2 pedang raksasa yang terbuat dari api. Dengan suhu yang sangat panas, pedang itu terbang ke gerbang sekte Yangji. Menjalankan, mereka yang membela gerbang segera memucat dan terbang menjauh dari pedang api yang menuju ke sekte. Bang! Dentang raksasa bisa terdengar saat gerbang ke gunung langsung terbenam dalam nyala api dan menjerumuskan seluruh langit menjadi lautan api. Saat itu menyebar, selusin murid yang tidak melarikan diri dalam waktu terperangkap di dalamnya dan melolong kesakitan. Seluruh dunia tampaknya telah meletus saat api menjilat seluruh area. Bahkan bilah rumput terbakar dengan cahaya terang yang bisa dilihat dari jauh. Tak lama kemudian, bahkan bangunan kayu yang agak jauh dari gerbang mulai terbakar. Asap hitam membubung ke udara. Tangan Jian Chen berayun di udara saat dia membawa kedua pedang bersama untuk membentuk satu pedang yang cerah. Dengan satu dorongan, pedang raksasa itu mengubur dirinya jauh ke dalam area bangunan yang terkonsentrasi dan terbakar. Tiba-tiba, 2 aura kuat yang penuh dengan kemarahan bisa dirasakan langsung menuju Jian Chen. Pada saat yang sama, serangan pedang Qi yang cerah dan tajam melayang di udara lurus ke arah Jian Chen. Chapter 429. Kontes dengan keterampilan pertempuran surga tingkat. Jian Chen meraih langit yang kosong dan mengirim pedang api ke pedang Qi yang mendatanginya. Setelah kontak, gelombang kejut terbentuk ketika pedang api dan pedang Qi membatalkan satu sama lain dengan ledakan eksplosif yang bahkan tersebar di awan. Bangunan-bangunan di dalam sekte Yangji sebagian besar terdiri dari kayu, sehingga mereka rentan terhadap kebakaran. Ledakan itu mengirim api kemana-mana dan bangunan-bangunan itu dengan mudah terbakar. Dalam sekejap, bangunan-bangunan mulai menyala dengan api ketika banyak murid buru-buru mencoba untuk menyelamatkan barang-barang yang lebih berharga dari puing-puing yang terbakar. Banyak orang lain mati-matian berusaha memerangi api dengan air dan memperlambat penyebaran. Dalam sekejap, Jian Chen telah menyebabkan seluruh sekte menjadi gila. Ibu dan putranya melihat pertempuran dengan ekspresi kaget dan mulut ternganga dari reaksi Yangji sekte. Terlepas dari keterkejutan mereka tidak bisa menahan perasaan bahagia di kepanikan yang dirasakan sekte Yangji. Pada saat yang sama, mereka tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit khawatir.
Karena ketidakmampuan mereka untuk membalas dendam, Jian Chen telah menyinggung seluruh sekte Yang Ji bagi mereka. Ini membuat mereka berdua khawatir bahwa Jian Chen akan menemukan masalah karena mereka. Ibu, Tuan sangat kuat. Siapa dia? Sans berbicara dengan kagum dan sedikit ketakutan. Sang ibu hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kosong, ibumu juga tidak tahu. Namun, dermawan kita mengenal ayahmu, dan jika dia bersedia membantu kita sebanyak ini, hubungan mereka pasti bagus. Mata Jian Chen menyala terang saat ia mulai terbang beberapa puluh meter. Pada saat yang sama, dua tetua berjubah putih dengan cepat mendekati sebelum akhirnya berhenti 50 meter jauhnya. Patriark yang lebih tua dari sekte Yang Ji memandang bangunan yang terbakar di belakangnya dengan ekspresi gelap sebelum menatap tajam ke arah Jian Chen. Baginda, siapa kamu? Sebutkan namamu. Jian Chen mengembalikan tatapan tajam pada patriark tua sebelum berbalik untuk melihat Grand Elder dengan lonjakan niat membunuh. Aku tidak mengira akan melihatmu di sini. HMPH, Anda tidak lari cukup jauh. Beberapa hari yang lalu, saya tidak mengklaim hidup Anda, tetapi mari kita lihat Anda melarikan diri dari musibah ini sekarang. Melihat bagaimana Jian Chen dengan terang-terangan mengabaikannya, patriark yang lebih tua dari Yang Ji sekte tampak membunuh. Mendengar kata-kata Jian Chen, kakek tua sekte Yang Ji menjadi gelap sejenak. Baginda, aku tahu semua surga Saint Master di daerah ini dengan nama atau wajah, tetapi saya belum pernah melihat atau mendengar seseorang yang setinggi Anda sebelumnya. Hanya siapa kamu, dan mengapa kamu harus mengganggu perang kita dengan kerajaan Gesun? Jian Chen menyeringai. Saya adalah anggota kerajaan Gesun, tetapi perang bukanlah alasan saya di sini. Sekte Yang Ji Anda telah menghancurkan Saint Weapon dari putra teman saya, membuatnya lumpuh. Saya tidak akan bisa beristirahat dengan mudah jika balas dendam tidak dilayani. Jadi darah dari sekte Yang Ji akan berfungsi sebagai pendamaian. Jian Chen berbicara sebelum dengan cepat menembak kedua pedang api kembali kedua orang tua. Menyebarkan serangan dengan pedang ki mereka sendiri, kedua tetua menyaksikan saat api bergerak untuk membakar lebih banyak bangunan daripada memudar. Dengan teriakan marah, kakek tua mulai mengumpulkan unsur-unsur air di dunia dan membentuk bola air raksasa. Membuat kepalan dengan tangannya, bola itu langsung meledak menjadi hujan raksasa yang memadamkan api. Air dan api membatalkan satu sama lain dengan suara berderak. Api menguapkan air dan mengubah air menjadi uap yang menyebar melalui langit dan menutupi penglihatan setiap orang. Jian Chen tersenyum dingin ketika dia berbicara, tampaknya bahkan airmu hanya bisa diuapkan oleh api. Api mulai berkerumun di sekitar Jian Chen sekali lagi sambil terus mengisi bahan bakar api dengan konsentrasi yang lebih kuat. Bola merah muda cerah berdiameter 10 meter mulai muncul sebelum tumbuh semakin panas. Seolah dipanggang oleh bola api, suhu di sekitarnya mulai memanas juga. Atas tindakan Jian Chen, sekte Yang Ji langsung tahu apa yang dia lakukan dan menjadi panik. Tanpa ragu-ragu, patriark yang lebih tua membentuk pisau yang terbuat dari tanah miliknya yang dikaitkan dengan Saint Force dan langsung menyerang Jian Chen untuk menghentikannya. Jian Chen tersenyum sebelum menyebabkan bola api tiba-tiba meledak dengan satu pikiran, mengirim gelombang panas yang luar biasa di atas sekte Yang Ji. Pada saat yang sama, ia membentuk energi asal di tangan kanannya dan menyerang Saint Weapon milik tetua patriark dengannya. Ketika dua senjata bentrok, patriark tua tiba-tiba memuntahkan darah dan buru-buru mundur. Melihat Saint Weapon miliknya sendiri, ada celah besar di dalamnya. Melihat lubang di Saint Weaponnya, bapak leluhur tua itu ketakutan. Melihat Jian Chen, dia tergagap, kakakmu, hanya, bagaimana saja, matanya melebar seolah jantungnya baru saja diserang. Untuk lawan dengan tingkat kekuatan yang sama, tidak peduli seberapa kuat mereka tidak akan pernah bisa menghancurkan Saint Weapon yang lain dengan mudah. Pada titik ini, api yang datang dari bola api menutupi seluruh sekte Yang Ji. Banyak bangunan terbakar, mengubah tempat itu menjadi neraka.
Banyak murid dari sekte berguling-guling di tanah dalam upaya untuk memadamkan api pada mereka dengan lolongan kesengsaraan sebelum dengan cepat menyerah kepada mereka. Ini bukan api biasa, itu adalah api yang dibuat dengan unsur-unsur dunia, sehingga mereka yang tidak memiliki kekuatan yang cukup tidak akan bisa bertahan lama. Murid-murid yang beruntung yang tidak terbakar itu tersebar di seluruh area dalam upaya untuk melarikan diri dengan kehidupan mereka. Saat ini ada bahaya yang jelas bagi kehidupan mereka di mana bahkan murid yang lebih kuat telah kehilangan nyawa mereka. Bahaya seperti ini berarti bahwa setiap murid harus mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari lautan api. Seorang surga Sein Guru sangat menakutkan dalam kemampuan mereka untuk bertarung. Bahkan gelombang energi dari serangan mereka dapat menyebabkan kerusakan yang bahkan seorang Master Sein Bumi akan kaget. Hua. Sebelum api bisa menyebar lebih jauh melalui sekte, sebuah awan hujan besar mulai menghujani api. Suara mendesis bisa terdengar saat hujan mulai menguap dalam upaya memadamkan api. Kakek tua melayang di atas udara dan terus membawa lebih banyak air untuk melawan api. Ibu dan anak itu sudah lama mundur beberapa meter. Mereka takut terlalu dekat dengan nyala api yang panas dan intens. Saat ini, mereka hanya bisa menyaksikan dengan sangat terkejut melihat pemandangan di depan mereka. Apakah ini benar-benar sekte yang kebal tepat di depan mereka? Melihat hujan menjadi lebih dan lebih berat, mata Jian Chen berkilau gelap sebelum bergerak menjauh dari patriark tua untuk melawan Grand Elder sebagai gantinya. Melihat Jian Chen menyerbu ke arah tetua, patriark tua buru-buru berteriak peringatan. Hati-hati. Pedangnya memiliki energi yang aneh untuk itu. Jangan biarkan itu menyentuh senjata Sein Anda. Mendengar peringatan Bapak Leluhur, wajah kakek tua itu berubah dengan tidak nyaman ketika dia mengumpulkan elemen air di dunia sekali lagi. Pedang biru muncul di tangannya. Mencoba menghindari serangan energi origin, penatua itu menikam dada Jian Chen dengan pedang air. Pedang energi terbentuk asal Jian Chen terus berbenturan dengan pedang air yang telah dibuat oleh penatua. Dalam 3 pertukaran, Jian Chen berhasil menyerang Sein Weapon, menyebabkan dia batuk darah dari kerusakan Sein Weaponnya. Tepat saat Jian Chen hendak mengambil kesempatan untuk mengakhiri kehidupan sesepuh, sejumlah besar kekuatan tiba-tiba turun dari langit dan mengunci tubuh Jian Chen. Jian Chen bisa merasakan seluruh tubuhnya tampak membeku di tempat, membuat mobilitas sangat sulit seperti dia terjebak dalam rawa. Sejumlah besar energi mulai mengalir dari Bapak Leluhur tua dari tempat bertenggernya di langit. Pada saat ini, patriark yang lebih tua itu seperti dewa perang yang turun dari surga dengan rambut dan pakaiannya terbang kemana-mana. Longsword-nya menunjuk lurus ke atas dengan jumlah energi yang luar biasa berkumpul di ujung, mendistorsi ruang di sekitarnya. Langit mulai gelap ketika angin mulai mengambil dengan raungan melengking. Dalam sekejap, api yang menjilat bangunan itu meledak dan kabut di atas gunung menghilang tanpa jejak. Ini adalah keterampilan pertempuran surga Tier. Jian Chen menatap patriark yang lebih tua heran. Dia tidak berpikir bahwa akan ada keterampilan pertempuran surga Tier di sini. Bahkan setelah melihat begitu banyak surga Sein Master, tidak satu pun dari mereka memiliki keterampilan pertempuran surga Tier selain dari Xiao Tian dan Mingdong. Wajah Jian Chen tumbuh suram. Bahkan keterampilan pertempuran surga Tier adalah sesuatu yang harus dia berhati-hati. Meskipun dia bisa dengan mudah membunuh Master Sein surga, itu bergantung pada energi originnya. Jika dia tidak bisa menggunakannya, membunuh surga Sein Guru akan membutuhkan sejumlah besar energi. Keterampilan pertempuran surga tingkat Penatua Yang, Anda benar-benar memilikinya. Sang penatua memandangi sesepuh patriark dengan sangat terkejut. Chapter 430. Klan Wali. Di bawahnya, setiap murid melihat dari jauh. Bahkan dari kejauhan seperti itu, pandangan hormat dan kekaguman terhadap leluhur mereka yang lebih tua terlihat jelas.
Fakta bahwa patriark tua mereka memiliki keterampilan pertempuran tingkat surga adalah sesuatu yang bisa membuat para murid merasa gembira. Jika dia menggunakannya, penyusup itu pasti akan mati. Bahkan anggota yang lebih tinggi dari sekte terkejut dengan fakta ini. Patriark bertindak saat ini juga tidak terkecuali. Sejak patriark yang lebih tua mendirikan sekte ini beberapa ratus tahun yang lalu, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa ia memiliki satu sekte. Jika bukan karena fakta bahwa pengganggu kekuatan luar biasa telah datang hari ini, seluruh dunia akan tetap tidak mengerti tentang Heaven Tier Battle Skill-nya. Mati. Seorang guru Saint surga tidak akan selalu membutuhkan waktu yang lama untuk mempersiapkan skill pertempuran surga tingkat sebelum sepenuhnya dipersiapkan. Dengan ledakan keras, seluruh dunia bergetar dan gunung-gunung bergema dengan suaranya. Yang bisa dilihat semua orang adalah pedang raksasa sepanjang 100 meter yang terbang keluar dari Saint Weapon-nya. Dari jauh, rasanya seperti pedang raksasa turun dari surga sendiri dengan cara yang mulia. Setelah itu, patriark yang lebih tua melambaikan Saint Weapon-nya, menyebabkan pedang raksasa itu jatuh ke arah Jian Chen dengan cahaya yang spektakuler. Cahaya itu dikompresi sampai menyerupai matahari mini dengan sinar cahaya yang dipancarkannya. Bahkan ruang tempat pedang itu bergerak mulai retak dari tekanan dengan cara yang sangat mencolok. Jian Chen telah dikunci oleh Heaven Tier Battle Skill, membuatnya tidak bisa bergerak keluar dari jalan. Tanpa pilihan lain, ia terpaksa membloknya. Tumbuh serius, Jian Chen mulai memusatkan energi asal. Pada saat yang sama, matanya mulai bersinar dengan cahaya biru dan ungu dengan cara yang tidak suci yang membuatnya tampak lebih seperti hantu daripada manusia. Di tanah, beberapa pohon tiba-tiba tumbang ketika mereka terpecah menjadi beberapa potong kayu. Pada saat berikutnya, masing-masing potongan menembak ke arah pedang raksasa, dan cahaya itu memancarkannya sementara Jian Chen tinggal di belakang dan mengumpulkan lebih banyak energi origin. Sedangkan untuk ibu dan anak, bumi di sekitarnya bangkit untuk menutupi mereka, seperti benteng yang dibentengi dengan keduanya terlindungi di dalamnya. Bumi tidak hanya bangkit dengan cepat, tetapi juga memadatkan bahan menjadi sama padatnya dengan besi, dan dari jauh, itu tampak seperti batu besar. Bang! Setelah ledakan raksasa dari Jian Chen yang bersentuhan dengan Heaven Tier Battle Skill, gelombang energi besar mengepul seperti gelombang pasang raksasa. Setiap bangunan di jalurnya dihancurkan dan pohon-pohon tumbang. Rumput pecah berkeping-keping dan bahkan bumi dilucuti dari lapisan pertama. Hanya ibu dan anak yang dilindungi di dalam benteng batu, tetapi bahkan yang sudah mulai retak. Setelah beberapa waktu, energi akhirnya mulai mereda, tetapi sekte Yangji tidak terlihat sama seperti sebelumnya. Seluruh tempat itu hampir tandus sekarang. Sebagian besar bangunan di dekatnya telah dihancurkan. Banyak murid sekte bahkan telah dilempar ke sana kemari dengan kerusakan serius untuk menunjukkan kesakitan mereka. Beberapa orang yang lebih lemah bahkan jatuh dari sisi gunung, membuat sulit untuk melihat apakah mereka selamat atau tidak. Patriark tua melayang di atas dengan wajah pucat dari pengerahan tenaga. Hasil dari sekte itu tidak menjadi perhatian baginya, hanya musuh di depannya. Ketika dia melihat ke bawah, sebuah pemandangan yang tidak bisa dipercaya menyapa matanya. Jian Chen bisa terlihat melayang di udara dengan energi origin menyala terang di tangan kanannya. Satu-satunya perbedaan baginya dari sebelum keterampilan pertempuran surga tingkat menyerang adalah bahwa dia sedikit pucat dan pakaiannya compang camping. Ada juga bekas darah yang keluar dari hidung dan bibirnya yang mengalir turun ke tenggorokan dan ke dadanya. Dengan pakaiannya dalam keadaan compang camping, daging putih pucat bisa dilihat di bawahnya. Keterampilan pertempuran surga tingkat sangat kuat, dan bahkan Jian Chen harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokirnya. Jika itu adalah keterampilan pertempuran tingkat bumi, bahkan yang tingkat lanjut tidak akan menimbulkan ancaman bagi Jian Chen, tetapi keterampilan pertempuran tingkat surga sama sekali berbeda dibandingkan dengan keterampilan pertempuran tingkat bumi. Dengan hanya pedang elemen untuk membantunya memblokir,
Jian Chen tidak akan bisa mengabaikannya dengan mudah. Jian Chen harus menggunakan energi asal dari pedang roh untuk membantu, tetapi bahkan kemudian, dia telah mengalami beberapa kerusakan. Kamu memblokir skill pertempuran langit tingkatku. Patriarkat sesepuh Yangji Sekte berteriak kaget. Dia tidak bisa mengerti bagaimana itu bisa terjadi. Meskipun itu hanya keterampilan pertempuran tier surga primer, itu masih keterampilan pertempuran surga tier. Dia sudah lama menguasai dasar-dasar keterampilan dan bisa menyebabkan kerusakan yang menghancurkan bahkan ke surga guru siklus ke-6, jadi seharusnya tidak ada cara bagi Jian Chen untuk melarikan diri hanya dengan kerusakan yang dia tunjukkan sekarang. Mata Jian Chen bersinar terang. Saya tidak tahu Anda akan memiliki keterampilan pertempuran surga tier, tetapi bahkan dengan itu tidak mengubah apapun. Tepat setelah dia berbicara, mata Jian Chen tumbuh lebih cerah saat dia menuju ke patriark yang lebih tua. Keterampilan pertempuran surga tier terkuat dari patriark tidak mampu membunuh Jian Chen, menyebabkan dia kehilangan keinginannya untuk bertarung. Segera terbang kembali, dia berusaha melarikan diri darinya. Penatua Yang, saya di sini untuk membantu. Saya ragu bahwa skill pertempuran tingkat surga tidak menyebabkan kerusakan sebanyak yang dia tunjukkan. Kakek tua berteriak saat dia dibebankan ke Jian Chen dengan Sein Weapon berwarna biru. Mata bapak leluhur tua itu melintas dengan kesadaran ketika dia berbicara, itu benar. Bahkan siklus ke-6 surga Sein Guru tidak akan mampu mempertahankan keterampilan pertempuran surga tingkatku. Kerusakan internal Anda harus lebih buruk daripada apa yang Anda coba tunjukkan kepada kami. HMPH, jangan coba-coba menipu kami dengan tindakan acuh tak acuh Anda. Patriark yang lebih tua segera menghentikan retretnya dan mendapatkan kembali keinginan untuk bertarung. Mengambil Sein Weaponnya, dia segera terbang kembali ke Jian Chen untuk melawannya. Seolah mengejek mereka, Jian Chen mulai tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, Grand Elder sudah mendekat ke Jian Chen dan mencoba menusuk di antara mata Jian Chen dengan airnya yang dikaitkan dengan Sein Force. Tangan kanan Jian Chen mulai bergerak saat energi asal membuat pedang menikam Sein Weapon yang ditujukan padanya. Mengetahui seberapa kuat energi origin, kakek tua itu tidak memiliki keinginan untuk menyeberang dengan pedang itu dan segera mengubah lintasan bilah pisaunya ke jantung. Meskipun Jian Chen kehilangan Sein Force-nya, kecepatan reaksinya masih cepat dan tubuhnya masih kuat. Mampu menggunakan hingga 80% dari kecepatan aslinya, dia bisa dengan mudah memutar pergelangan tangannya sehingga pedang energi origin mengejar Sein Weapon musuh dengan jejak biru dan ungu. Dalam momen cahaya, kedua kekuatan itu saling berselisih, menyebabkan Sein Weapon si penatua putus di bagian lain. Kakek tua mengeluarkan seteguk darah saat warna mengering dari wajahnya. Meskipun berusaha keras untuk menghindari senjata Jian Chen, dia masih belum bisa menghindarinya. Ilusi pedang 1000, patriark tua telah berhasil mendekati juga dan menggunakan keterampilan pertempuran tingkat bumi tanpa ragu-ragu. Gambar pedangnya mulai menutupi langit dalam jumlah yang banyak. Setiap pedang terlihat lebih nyata daripada tidak dengan niat membunuh yang nyata mengalir dari mereka. Mata Jian Chen menyala dengan cahaya biru dan ungu sekali lagi. Dalam sekejap, Sword Ki mulai menembak keluar dari tubuh Jian Chen menuju skill pertempuran tingkat bumi. Mereka menghancurkan setiap ilusi dan sepenuhnya membubarkan keterampilan pertempuran patriark tua itu. Energi asal di tangan Jian Chen kemudian berubah menjadi sinar cahaya terang yang melesat ke arah kakek tua. Menusuk melalui area di antara alis si penatua, energi asal segera menembus kepalanya, benar-benar melenyapkan jiwanya. Penatua Gao, patriark yang lebih tua berteriak kesedihan dan kemarahan. Tangan kiri Jian Chen menembak ke depan untuk meraih space ring penatua itu. Segera setelah itu, energi asal melesat keluar dari tangan kanannya untuk menusuk patriark tua yang berduka. Wajah patriark tua itu jatuh saat dia segera mundur ketakutan. Kamu akan menyesali tindakanmu pada hari ini. Tidak peduli siapa Anda,
Anda telah mendapatkan murka saya atas 9 generasi Anda berikutnya. Jian Chen tidak memedulikan kata-katanya dan mengejarnya. Mulai hari ini, kita akan melihat apakah sekte Yang Ji bahkan akan terus ada. Pria yang bodoh, apakah Anda mengambil sekte Yang Ji saya sebagai sekte kecil? Sekte saya memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari apa yang Anda bayangkan. Patriark yang lebih tua meraung. Mendengar ini, Jian Chen berhenti sejenak ketika dia memikirkan kata-katanya. Bisakah dia memiliki semacam dukungan kuat di belakangnya? HMPH, sekte Yang Ji saya bahkan tidak bisa diukur dengan cara apapun. Di depan sekte saya, Anda tidak lebih dari seekor katak di dalam sumur. Divisi ini hanyalah salah satu dari sekte yang didirikan untuk melihat seluruh benua. Karena Anda telah menghancurkan cabang Yang Ji sekte saya di sini, akan datang suatu hari di mana sekte Yang Ji akan mengirim ahli yang lebih kuat untuk menghilangkan Anda. Penatua meludah dengan tidak menyenangkan. Jian Chen mencibir dan berkata, "Aku tidak peduli siapa kamu. Anda tidak akan melarikan diri hari ini." Tanpa basa-basi lagi, energi origin biru dan ungu segera tumbuh cerah sebelum melaju ke Patriark tua tanpa belas kasihan. Patriark tua menjadi gelap ketika dia berbicara. Untuk menyinggung klan Guardian saya, Anda akan menyesal ini. Dengan itu, Patriark tua mengambil sepotong batu giok dari cincin luar angkasa dan langsung menghancurkannya. Sebuah energi aneh segera keluar darinya sebelum membungkus penatua itu dalam distorsi spasial yang aneh. Dia dengan cepat menghilang tanpa jejak. Jian Chen terkejut, mengedipkan matanya. Ia membentangkan kemahahadirannya untuk menutupi seluruh lingkaran sepanjang 15 km dalam upaya untuk menemukan kemana perginya patriark yang lebih tua. Tetapi itu tidak ada gunanya. Patriark yang lebih tua telah menghilang tanpa jejak dan tidak dapat ditemukan. Apa benda misterius itu jika bisa membiarkan seseorang melarikan diri lebih dari 15 km jauhnya? Jian Chen bertanya dengan bingung. Bersambung ke chapter 431. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.